Bab 201. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Pertanyaan Huan Hui akhirnya menarik perhatian Caesar. Ia meletakkan gelas anggurnya, dan ekspresi wajah Caesar berangsur-angsur menjadi serius, khidmat, dengan sedikit kegilaan. Itu tergantung pada pemahamanmu tentang pencarian kekuasaan. Sebagai keturunan dinasti Qing, kau juga harus mengetahui proses sejarah Tiongkok kuno. Setiap pergantian dinasti adalah perilaku pencarian kekuasaan, yang meliputi seluruh negeri. Sejarah memberitahu kita bahwa ketika perilaku pencarian kekuasaan ini terjadi, dunia akan berubah lebih jauh. Apakah kau tidak menyadari masalah ini? Orang gila, aku tidak menyangka kau menjadi orang gila seperti itu. Huan Hui menunjuk Caesar dan berkata, tetapi ketika ia melihat Caesar duduk di sana dengan lembut mengocok gelasnya, ia tidak memperhatikan kata-katanya. Huan Hui akhirnya menyingkirkan sikapnya dan mengajukan pertanyaan serius lainnya. Baiklah, sekarang aku perlu tahu apa yang ingin kau lakukan. Mendengar kata-kata Huan Hui, Caesar akhirnya tertawa dari lubuk hatinya. Aku berkata bahwa kau rubah tua itu gelisah, dan sekarang kau akhirnya terungkap. Berhentilah bicara omong kosong dan katakan rencanamu, atau aku akan pergi dari sini sekarang. Bekerja sama dengan Caesar adalah hal yang harus dilakukan Huan Hui, karena dia tahu bahwa Caesar sudah mengundangnya jika dia mengucapkan kata-kata ini secara terbuka. Jika dia menyangkal atau menolak, pada akhirnya, nasib Huan Hui akan sama dengan mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan, bukan? Meskipun Huan Hui selalu menyebut dirinya sebagai keturunan keluarga kerajaan dan menganggap pemulihan kejayaan dinasti Qing sebagai tugasnya, bahkan Huan Hui tahu bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Identitas lain dari Huan Hui memainkan peran besar, yaitu pengusaha. Pengusaha mengejar keuntungan. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh pengusaha. Selama mereka dapat membayar keuntungan yang cukup, tidak ada pengusaha yang tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, ketika Caesar menunjukkan cara yang jelas bagi Huan Hui memikirkannya sebentar, dan kemudian mengajukan pertanyaan kunci. Itulah kelayakan rencana Caesar, dan apa manfaat akhirnya. Mengenai perubahan ide Huan Hui, Caesar akhirnya berhenti tertawa, yang artinya, sangat mudah. Mari kita bekerja sama untuk membunuh semua orang yang ingin berpegang teguh pada kepentingan awal organisasi neraka, dan kemudian kita dapat membagi semua kepentingan yang tersisa. Bagaimanapun, Huaxia, kamu tidak dapat menghancurkannya sekarang. Lebih baik kamu kembali ke Inggris bersamaku dan biarkan orang-orang yang penuh dengan ide-ide dekaden itu pergi ke neraka. Biarkan mereka pergi ke para tetua neraka. Caesar seperti pembicara yang sukses dengan tatapan penuh semangat, terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada dua orang di ruangan itu. Dan sikapnya juga sangat menyentuh Huan Hui. Tepatnya, itulah yang dikatakan Caesar, dia membagi semua kepentingan organisasi neraka yang tersisa dan berhasil menarik Huan Hui. Tapi bagaimana aku bisa memastikan kau menendangku saat kau berhasil? Sebesar apapun kuenya, ia hanya dicat saja. Ini sama sekali bukan anti kelaparan. Huan Hui tidak terpesona dengan dua pidato Caesar. Saya tidak tahu di mana itu. Caesar sepertinya sudah lama mengira Huan Hui akan mengatakan ini. Dia menuangkan segelas anggur untuk Huan Hui. Caesar tersenyum, tetapi mulutnya penuh dengan kata-kata arogan. Huan Hui tertawa dua kali, lalu mengangkat gelas anggurnya. Kuras nilai gunaku. Kamu tidak bisa memaksaku keluar saat aku mati. Titik. Jadi, apa lagi yang kamu khawatirkan? Akan ada pesawat pribadi yang menunggu kita di Bandara Sinhe besok, lalu kita akan terbang langsung ke London. Di London, situlah kamu dan aku bisa melakukan banyak pekerjaan. Semoga saja apa yang kamu katakan itu benar, atau aku akan meninggalkanmu sebelum kamu ingin memanfaatkanku. Dorong cangkir untuk mengganti cangkir. Mereka terlihat seperti saudara, tapi apa yang mereka katakan tidak ada hubungannya dengan saudara. Setelah istirahat malam di kandang, ketika Chen Hao keluar dari restoran lagi, keesokan paginya. Matahari bersinar tinggi. Di akhir musim gugur, cuaca seperti itu jarang terjadi, dan suasana hati Chen Hao jauh lebih baik. Di surat kabar pagi, tidak ada berita utama tentang kehidupan manusia, juga tidak ada berita tentang baku tembak skala besar di Tiongkok yang dilakukan oleh pasukan asing. Singkatnya, semuanya sangat damai dan tenteram, seperti kedamaian surga. Setelah memasukkan suapan terakhir roti kukus ke dalam mulutnya, Chen Hao memasukkan koran itu ke tempat sampah.
Satu-satunya fungsi surat kabar adalah untuk memberitahu dia apakah kejadian tadi malam sudah terungkap atau belum, dan apakah identitasnya sudah terungkap. Karena tidak ada, apalagi yang Anda baca. Lihatlah kata-kata indah yang digunakan untuk menutupi perdamaian dan lihat betapa menyedihkannya negara-negara asing. Ayolah, bagi Chen Hao, koran itu tidak begitu berarti seperti roti kukus di tangannya. Ketika Chen Hao membawa kepala binatang itu ke Liu Cheng dan membantu Maya naik ke tahta pelelangan neraka, seluruh orang merasa santai, hanya seperti seorang jenderal yang kembali ke lapangan, yang terlupakan di punggung lapangan. Setiap hari di bar distrik Jiangbei, Bubble Bar, memungut biaya perlindungan, dan kemudian berlatih bersama Feng Dazuang, anak-anak itu hidup masih santai. Jika Liu Cheng tidak memberitahu Chen Hao bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka di kota Beiyuan, Song Yaoyao dan Sun Sanshan, Chen Hao akan lupa bahwa dia telah mengatur perusahaannya di kota Beiyuan. Bersamaan dengan berita tersebut, ada kabar lain yang lebih serius yaitu Cao Fei mengalami kecelakaan, luka parah, dan hingga saat ini mereka belum juga terbangun, sedangkan Song Yaoyao dan keluarganya menghilang di kota Beiyuan. Bagaimana mungkin? Kota Beiyuan adalah wilayah Cao Fei. Sekarang kau mengatakan bahwa Cao Fei terluka parah di wilayahnya sendiri. Di kafe yang sunyi, Chen Hao meraung marah, dan semua pelanggan mengerutkan kening dan melihat ke arah Chen Hao dan Liu Cheng berada. Liu Cheng menghela nafas tak berdaya. Setelah melemparkan pandangan minta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, dia membawa Chen Hao keluar dari kafe. Awalnya, dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk berbicara dengan Chen Hao tentang hal-hal seperti itu. Tanpa diduga, tempat yang tenang tampaknya tidak cocok untuk orang-orang seperti Chen Hao. Tenanglah dulu, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Song Yaoyao dan keluarganya juga menghilang di kota Beiyuan. Dalam 2 hari terakhir, semua orang yang aku kirim untuk melindungi mereka telah menghilang, dan semua orang di seluruh tim tidak memiliki berita. Berbicara tentang ini, Liu Cheng juga tampaknya sedikit marah, karena stafnya semua elit dalam 100. Meskipun mereka tidak seaneh Chen Hao, kekuatan mereka juga yang terbaik. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu di kota Beiyuan, mereka semua menghilang satu persatu. Ini benar-benar penghinaan besar bagi Liu Cheng. Orang-orangnya yang kuat tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mati sia-sia, dan bahkan kehilangan orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Menyalahkanku, Chen Hao memegang tangan Liu Cheng dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia berkata dengan ekspresi dingin musim dingin di wajahnya, kamu memintaku untuk membantumu, dan kemudian aku pergi, dan aku membantumu dengan sangat sempurna, tetapi kamu bahkan tidak dapat melindungi orang-orangku. Apakah kamu ingin mati? Sama sekali tidak mungkin bagi Chen Hao untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi dalam kemarahannya, kata-kata seperti itu akan datang sesuka hati, dan Chen Hao tidak hanya mengatakannya, tetapi bahkan berencana untuk melakukannya, karena di mata Chen Hao, tidak ada yang kuat dan yang lemah. Karena tidak peduli orang macam apa, selama dia bersedia, dia pasti bisa dibunuh. Ini adalah kepercayaan dirinya dan ekspresi kemarahannya. Tenanglah, terancam oleh generasi yang lebih muda, ekspresi wajah Liu Cheng tidak terlalu tampan, tetapi banyak hal telah terjadi, dan itu masih menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, jadi meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia harus mengendalikan emosi seperti itu dengan paksa. Chen Hao bukanlah orang yang baik hati. Ketika dia masih bayi, Liu Cheng sudah melihatnya. Selain itu, semua teman Chen Hao sekarang tinggal di kota Xinhe. Menurut laporan yang diberikan oleh Dong Fanghe, dikatakan bahwa penyelenggara organisasi neraka juga telah mengulurkan cabang zaitun kepada Chen Hao. Jadi, tidak sopan untuk mengatakan bahwa Liu Cheng 80% yakin bahwa organisasi neraka pasti memiliki ide yang berbeda tentang Chen Hao, tetapi Liu Cheng tidak tahu persis apa itu, tetapi faktor ini harus diperhitungkan. Mereka menghilang di kota Beiyuan, dan waktu menghilangnya hanya 1 hari. Jika Anda pergi ke kota Beiyuan sekarang, kemungkinan besar Anda akan menemukannya lagi. Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao berbalik dan pergi. Melihat penampilan cemas Chen Hao, Liu Cheng sedikit banyak menebak pentingnya orang Beiyuan bagi Chen Hao. Aku sudah membelikanmu tiket ke kota Beiyuan. Kamu masih punya waktu 1 pagi untuk bersiap. Menurutku tujuan orang-orang itu pasti kamu, bukan Cao Fei atau wanita-wanita itu. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu untuk bersiap terlebih dahulu. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini.
Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah memberitahuku keberadaan Song Yaoyao sebelum mereka menghilang, dan kemudian memberitahuku siapa yang mengalahkan Cao Fei dengan serius. Chen Hao, yang hanya merasa tidak ada hubungannya, penuh amarah dan hanya ingin melakukan sesuatu untuk melampiaskan amarahnya. Liu Cheng mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan dokumen kepada Chen Hao. Anda dapat melihat ini terlebih dahulu. Ini akan membantu Anda, tetapi saya ingin mengatakan, berhati-hatilah. Kali ini, musuh tidak mudah untuk dikalahkan, berurusan dengan. Sebagai pengingat Liu Cheng, Chen Hao menunjukkan senyum kejam di wajahnya dan berkata-kata demi kata, tidak ada musuh yang saya temui yang mudah dihadapi, tetapi pada akhirnya, saya selamat. Melihat Chen Hao begitu percaya diri, Liu Cheng pun tertawa. Memang benar perkembangannya agak tidak terduga, tetapi reaksi Chen Hao berada dalam lingkup pemikiran. Sampai batas tertentu, sikap Chen Hao juga mencerminkan kualitas pribadinya, kasih sayangnya terhadap saudara laki-lakinya, cintanya terhadap wanita yang dicintainya, dan sebagainya. Tentu saja, ini tidak berada dalam lingkup pemikiran Liu Cheng. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah apakah Chen Hao dapat menyelesaikan situasi canggung saat ini di kota Beiyuan. Sebenarnya, pada awalnya Chen Hao meminta Song Yaoyao untuk langsung pergi ke Kyoto, namun sebelum mereka pergi, Liu Cheng lah yang meminta mereka untuk beralih ke kota Beiyuan. Menurut pemikiran awal Liu Cheng, itu adalah untuk menarik Chen Hao ke kota Beiyuan dengan bantuan identitas mereka. Untuk menjamin keselamatan mereka, Liu Cheng bahkan mengirim orang dari Biro Keamanan Negara untuk melindungi mereka secara diam-diam. Tapi begitu semuanya beres, ada masalah di kota Beiyuan. Teman baik, itu tidak menarik Chen Hao ke masa lalu. Itu terjadi, dan Chen Hao harus pergi ke kota Beiyuan. Secara umum, Liu Cheng sebenarnya sedang menghitung Chen Hao, tetapi menurut rencana awal, hal itu tidak akan membahayakan Song Yaoyao. Perkembangan dan perubahan selalu di luar rencana, sehingga Song Yaoyao mendapat masalah, dan Chen Hao penuh amarah. Awalnya, Liu Cheng ingin menjelaskan masalahnya, jadi tentu saja dia menundanya. Namun arahnya masih sesuai dengan rencana Liu Cheng, namun pengorbanan Song Yaoyao dan Cao Fei berada di luar rencana Liu Cheng. Saya harap semua ini sepadan, kalau tidak saya akan menjadi orang berdosa. Chen Hao tidak bisa mendengar pengakuan Liu Cheng, tapi Dong Fang He, yang selama ini tinggal di kafe, bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu masih belum memberitahu Chen Hao tentang pengaturanmu. Tentu tidak. Ketika dia melirik ke arah Dong Fang He, Liu Cheng berkata, jika Chen Hao tahu itu karena pengaturanku, Song Yaoyao dan yang lainnya akan ditangkap. Sebelum Chen Hao ingin membalas dendam, dia akan membunuhku terlebih dahulu, kan? Di permukaan, orang-orang di organisasi neraka tampaknya telah mundur, tetapi saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya berkembang terlalu tiba-tiba, karena menurut situasi di negara lain sebelumnya, setelah berakhirnya lelang organisasi neraka, hal itu akan selalu membawa beberapa perubahan yang sangat jelas pada pemerintahan lokal, tetapi selama saya berada di pemerintahan kota Xinhe, tidak ada yang terjadi sama sekali. Perubahan, titik. Wajah Liu Cheng bermartabat, mata bama oriental sedikit menyipit, suaranya terdengar agak rendah, seperti menceritakan kisah hantu. Saya rasa penduduk neraka belum menyerah. Mereka hanya bersembunyi dan siap melakukan sesuatu secara diam-diam. Kota Beiyuan juga merupakan tempat yang aneh. Sebagai kawasan perkotaan yang terkenal di Tiongkok, keamanan publik Beiyuan kota menjadi lebih baik dari yang diharapkan akhir-akhir ini. Tidakkah menurutmu ada sesuatu di dalamnya? Apakah itu menjadi masalah? Petik 2. Angin dan hujan akan datang. Dengan dua cibiran, Liu Cheng pergi ke arah yang berlawanan dengan kepergian Chen Hao. Selama kita mengetahui siapa yang meniup angin dan siapa yang membuat hujan, itu akan menjadi solusi yang baik. Dong Fang dia tertegun beberapa saat, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Karena dia dan Liu Cheng memiliki hubungan yang sama akhir-akhir ini, dia hampir lupa bahwa orang di depannya ini adalah orang besar dari Biro Perlindungan Keamanan Nasional, yang dapat langsung menghubungi orang di atas. Energinya melampaui imajinasi orang lain. Malam itu, di rumah sakit rakyat pertama kota Beiyuan, Chen Hao dengan wajah kuyu memegang tangan pemuda di tempat tidur, dan bahunya sedikit gemetar. Di belakangnya, Feng Dazuang dan Lao San berdiri di belakangnya. Meskipun mereka tidak berbicara, tangan mereka yang terkepal dapat mengungkapkan perasaan mereka. Jangan khawatir, Cao Fei, aku akan membantumu membalas dendam,
aku akan membiarkan mereka yang menyakitimu, semua membayar nyawanya. Suara Chen Hao seperti angin dingin yang bertiup dari neraka. Beberapa preman yang berdiri untuk melindungi Cao Fei gemetar secara tidak sengaja. Mereka baru mendengar tuan muda mereka diculik ketika bertemu dengan kakak laki-laki yang sepertinya membunuh Tuhan. Semua orang mengira itu berlebihan. Namun setelah mereka melihatnya, mereka mendapati bahwa ini tidak berlebihan. Sebagai orang-orang yang mempertaruhkan nyawa, para preman ini mengira mereka sudah galak. Saat mereka berdiri di depan anak-anak, satu tatapan saja sudah bisa membuat mereka takut hingga menangis. Jika mereka sudah dewasa, tanpa sadar matanya akan menjauh. Namun kini, meski wajahnya kuyu, namun matanya tajam, bahkan tak berani menatap langsung ke arahku. Berapa banyak orang yang dibunuh orang ini untuk memiliki mata seperti itu? Di mana kamu menemukan Cao Fei pingsan? Tepat ketika para preman ini masih tenggelam dalam ketakutan pada Chen Hao mengajukan pertanyaan. Setelah mendengar ini, orang-orang ini secara tidak sadar menjawab, menatap Chen Hao, dan kemudian berkata, ketika kami menemukan Tuan Muda, itu di samping museum pusat kota, karena kami mendapat kabar bahwa ada yang pingsan di depan museum, seperti Tuan Muda, kami khawatir. Saya bergegas mencari tahu bahwa itu benar-benar Tuan Muda. Petik 2. Museum. Ya, museum yang baru dibangun 2 tahun lalu ini sepertinya baru-baru ini didanai oleh orang Tionghoa perantauan. Banyak sekali peninggalan budaya dan barang antik yang diperkenalkan. Tuan Muda masih tertarik dengan ini, jadi dia ingin pergi dan melihat-lihat. Salah satu preman menjelaskan dengan patuh bahwa Chen Hao secara tidak sengaja mengerutkan kening, di mana pengawal Cao Fei. Sebagai orang yang paling menghargai hidupnya, apapun kesempatan yang dia hadiri, Cao Fei selalu membawa beberapa pengawal di sekelilingnya. Mungkin sedikit mengancam di mata orang lain, namun sebenarnya efeknya masih sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa menembak musuh, dia juga bisa memblokir peluru saat mereka menembak. Tapi Cao Fei jatuh di depan museum sendirian, yang membuat Chen Hao sangat curiga. Semua penjaga hilang. Kami sedang mencari mereka sekarang. Kami telah mencari mereka selama 36 jam, tapi kami belum menemukan mereka sama sekali. 7 atau 8 orang besar yang masih hidup menghilang begitu saja di kota Beiyuan. Sekarang orang-orang di bawah Cao Tangan Erie panik. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda melakukan kesalahan di museum dan memprovokasi beberapa hal aneh. Mata Chen Hao membelalak, dan para penjahat itu hampir berlutut. Nada suara orang yang baru saja berbicara menjadi sangat aneh. Tentu saja kami tidak mempercayainya, tetapi ada begitu banyak orang yang hilang secara tiba-tiba, dan kota Xinhe akan segera dijungkirbalikkan, dan kami tidak dapat menemukan mereka. Kemana orang-orang itu bisa pergi? Chen Hao merenung bahwa dia tidak percaya pada kejahatan, tetapi para gangster di depannya percaya tahayul. Jika tidak akan ada pemujaan terhadap Guan Erye. Dunia ini sangat besar, berapa banyak orang yang hilang, dapatkah kamu menemukannya? Chen Hao bertanya dengan tegas, dan para preman itu, kamu lihat aku lihat kamu, mengatakan berita aneh. Ketika Tuan Muda dalam keadaan koma, Cao Erye langsung membatasi akses ke seluruh kota Beiyuan, dan mereka bisa hanya masuk tetapi tidak bisa keluar. Mereka yang keluar harus melakukan pencarian yang sangat keras. Akhir-akhir ini, diperkirakan mereka semua akan terlihat seperti ini, jadi mereka harus keluar. Beberapa orang masih harus berada di kota Beiyuan. Akses terbatas. Mendengar ini, Chen Hao sedikit terkejut. Secara umum, pihak swasta tidak dapat melakukan ini. Sekali mereka melakukannya, hal itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap pemerintah. Namun, ayah Cao Fei dengan mudahnya membatasi akses ke kota Beiyuan. Bukankah berarti kekuatan Cao Erye bahkan lebih besar dari Yang Hu sebelumnya? Ide ini sudah lama ada di benak Chen Hao. Hanya lambaian tangan saja yang membuat orang-orang ini berdiri tegak dan menghadap dirinya sendiri. Aku akan meninggalkan kedua saudara laki-lakiku di sini untuk menjaga Cao Fei. Keluarlah dan temui aku. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Cao Erye. Setelah mendengar ini, para preman itu mendorong saya kembali dan saya mendorong Anda, tetapi semua orang yang bersedia pergi bersama Chen Hao juga melihat perilaku mereka. Chen Hao kesal, kamu dan kamu, kalian berdua, bawa aku menemui tuan kedua Cao. Tidak peduli apa yang dipikirkan kedua orang itu, Chen Hao berbalik dan keluar. Dua orang yang terpilih mengikuti Chen Hao dengan wajah pahit.
Feng Dazuang dan Lao San, yang tinggal di bangsal, saling memandang, lalu menemukan kursi untuk duduk. Adapun para preman, mereka berteriak di depan orang lain seperti orang besar. Sekarang mereka hanya bisa berdiri bersandar pada tembok, seperti menantu kecil. Setelah Chen Hao meninggalkan rumah sakit rakyat pertama, dia melihat sekeliling rumah sakit rakyat pertama yang terang benderang, berpikir sejenak, mengingat perawat kecil yang berdiri di pintu ketika dia memasuki rumah sakit rakyat pertama, dan kemudian melirik perawat kecil yang berdiri di depan pintu. Hanya dalam 1 jam, mereka berganti shift. Tanpa banyak waktu berpikir, di bawah pimpinan 2 preman, Chen Hao langsung menuju ke tempat Cao Erie berada. Sebagai penguasa pasukan bawah tanah di kota Beiyuan, Cao Erie tidak bisa dilihat oleh siapapun yang ingin melihatnya, apalagi pemuda seperti Chen Hao. Meskipun dia membawa nama Kapten Cao Fei, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Cao Erie. Jadi sekarang mood Chen Hao masih sedikit gelisah. Jika pihak lain benar-benar tidak mengakui dirinya, apa yang harus dia lakukan? Di bawah kepemimpinan 2 preman, Chen Hao datang ke Villa Cao Laur dengan sangat sederhana. Sebagai kekuatan bawah tanah nomor 1 di kota Beiyuan, kehidupan Cao Laur jauh lebih baik daripada kehidupan Yang Husuang, di villa dekat pusat pemerintahan, 2 di antaranya milik Cao Laur. Cao Laur biasanya tinggal di 2 villa ini, tapi tidak ada yang tinggal di salah satu villa tersebut. Terus terang, itu seperti asli dan tiruan. Dari tampilannya, tidak ada yang bisa membedakannya, tapi yang utama adalah perbedaan internalnya. Itu adalah cara yang sangat kecil sehingga Cao Laur tidak hanya menghindari pembunuhan. Dari mulut pemukul mendengar berita seperti itu, Chen Hao juga wajah tak berdaya. Tampaknya ketakutan Cao Fei akan kematian tidak didapat, tapi diwarisi dari gennya. Nah, tahukah Anda di mana Tuan Cao tinggal sekarang? Kedua preman itu saling memandang, lalu Kiki menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Cao Erie tidak pernah memberitahu kami hal seperti itu. Jadi kamu masih perlu menanyakannya sendiri. Aku tidak tahu. Chen Hao berpikir bahwa kedua preman ini hanyalah gangster tingkat paling bawah. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan Cao Laur? Oleh karena itu setelah dipikir-pikir, akhirnya Chen Hao Si memutuskan untuk mencarinya secara terpisah, karena selama ini ia belum mendapatkan informasi kontak Cao Laur, sehingga mustahil menemukan Cao Laur. Terlebih lagi, hubungannya dengan Cao Fei tidak berarti dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Cao Laur. Sebaliknya, hasil Cao Fei sampai batas tertentu disebabkan oleh perilaku Chen Hao, jadi Chen Hao sangat khawatir sekarang. Jika Anda bertemu Cao Laur, akankah Cao Laur memimpin untuk menantang Anda dan kemudian berbicara tentang Cao Fei? Atau apakah dia mudah marah? Saat 2 preman membawanya ke salah satu villa Cao Laur, Chen Hao mendapat kabar tidak penting dari kedua preman tersebut. Untuk pertanyaan Chen Hao, kedua preman itu menggelengkan kepala. Cao Erie biasanya sangat baik kepada bawahannya. Dia jarang marah pada bawahannya. Terlebih lagi, semua saudara laki-lakinya sangat mengaguminya. Kecuali kali ini ketika Tuan Muda mengalami kecelakaan dan Cao Erie kehilangan kesabarannya sekali. Tidak ada perilaku buruk seperti itu kepada bawahannya di lain waktu. Seperti ini, mendengar komentar kedua preman itu tentang Cao Laur, Chen Hao sedikit mengangguk. Dari nada bicara mereka, sepertinya Cao Laur adalah tipe pahlawan. Chen Hao sangat pandai dalam menangani bawahan lawannya, namun dia sedikit kejam terhadap musuhnya. Bagi orang seperti itu, apakah penting Chen Hao selalu mengaguminya? Jadi sebelum dia bertemu Cao Laur, Chen Hao telah menentukan sikap seperti apa yang harus dia ambil terhadap Cao Laur. Benar saja, kita masih perlu mengadakan upacara untuk generasi muda. Sambil menghela nafas, Chen Hao juga sedikit kesal, karena Chen Hao masih sangat sombong dan mengadakan upacara di depan orang luar. Ini adalah pertama kalinya bagi Chen Hao dan ini bukanlah tantangan besar. Keberuntungan Chen Hao sangat bagus. Saat mencari villa pertama, dia hanya mengetuk pintu dan diarahkan ke dadanya dengan 2 senjata hitam. Ini bukan pertama kalinya Chen Hao menghadapi hal seperti itu, tetapi ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu di Tiongkok. Baiklah, tolong jangan terlalu bersemangat. Aku tidak bermaksud apa-apa saat aku datang ke sini. Chen Hao melambaikan tangannya, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud apa-apa. Namun, kedua pria berbaju hitam yang berdiri di depan pintu tampaknya tidak memiliki psikologi yang bimbang terhadap kata-kata Chen Hao.
Salah satu pria berbaju hitam melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Hao diikuti oleh dua preman. Pertama, dia tercengang. Moncong pistolnya terangkat, dan dia hendak menaruhnya pada kedua preman itu. Namun di depan mereka berdiri seorang pria bernama Chen Hao, seorang pria yang telah berkeliaran di medan perang di seluruh dunia. Sebelum moncong pistol dipindahkan ke kedua preman itu, Chen Hao sudah menembak. Namun, tidak seperti sebelumnya, Chen Hao tidak meminta bahaya apapun kali ini, tetapi hanya ingin menghilangkan situasi yang memalukan itu. Dia meraih bagian atas pistolnya, dan Chen Hao mengirimkannya ke depan dengan tangannya. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang lain, dia mendorong pistol lainnya ke dadanya dan menjentikkan jarinya. Pistol, yang dimaksudkan untuk menunjuk pada dua penembak, hancur dalam sekejap, dan bagian-bagiannya jatuh. Sedangkan untuk senjata lainnya, pergelangan tangan pria berbaju hitam itu sakit, dan tangan yang memegang pistol terlepas secara alami, dan pistolnya juga jatuh ke tanah. Namun, sebelum pistolnya jatuh, Chen Hao sudah menggenggam pistolnya, meletakkan jarinya di pelatuk, dan mengarahkan moncongnya ke dada pria berbaju hitam yang baru saja mengambil pistolnya. Oh, harap berhati-hati, peluru tidak memiliki mata. Sebelum pria berbaju hitam itu panik dan tidak berbicara, Chen Hao telah membalikkan senjatanya, memegang moncongnya, menyerahkannya ke depan, dan membiarkan pistolnya mengarah ke pria berbaju hitam itu. Pintu itu jelas menarik perhatian orang-orang di ruangan itu. Ketika Chen Hao Zeng dan pria berbaju hitam menemui jalan buntu, orang-orang di ruangan itu berbicara. Masuk dan lihat, saya ingin melihat siapa yang tidak berani memberi saya muka pada sasis Cao Laur saya. Sekarang kakak laki-laki di belakangnya telah melepaskannya. Kedua pria berbaju hitam tidak dapat menghentikan Chen Hao memasuki pintu. Mereka membuka sedikit jahitan di sisinya dan memberi isyarat kepada Chen Hao untuk masuk ke dalam. Adapun dua preman yang hampir dibunuh oleh pria berbaju hitam itu tersentak. Wajahnya penuh ketakutan. Dengan sedikit pemahaman mereka tentang Cao Erie, baru saja mereka berdua dengan gegabah mengikuti Chen Hao. Jika Chen Hao tidak melakukannya tepat waktu, mereka akan membiarkan mereka mati di sini. Sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih kepada Chen Hao telah berbalik dan masuk ke villa. Di ruang tamu villa, Chen Hao akhirnya melihat ayah kandung Cao Fei, Cao Laur, bos nomor 1 di kota Beiyuan. Orang memberi julukan Cao Harimau, tuan kedua Cao. Saat pertama kali melihat Cao Laur, Chen Hao memutuskan bahwa lelaki tua berusia 50-an dan 60-an itu jelas bukan tipe Yang Hu. Meskipun keduanya sama-sama menguasai kawasan perkotaan, pada hakikat keduanya sangat berbeda. Menurutku siapa itu? Bukankah ini bos Xiao Fei? Aku sudah lama mendengar namamu dari Xiao Fei. Lebih baik bertemu denganmu daripada menjadi terkenal. Aku tidak tahu apakah kamu masih muda, bakat. Chen Hao tidak terkejut bahwa Cao Fei bisa mengenali dirinya sendiri ketika dia muncul. Cao Fei adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki fotonya di tangan mereka, dan hubungan antara Cao Fei dan ayah serta anak Cao seharusnya masih sangat baik, jadi tidak masalah untuk menunjukkan foto Chen Hao kepada Cao. Bakat muda tidak layak untuk dimiliki. Jika kamu membunuhku seperti ini, kamu tidak perlu banyak bicara. Karena kamu tahu namaku, kamu harus tahu tujuan kedatanganku ke sini. Kuharap kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi pada Cao Fei sebelum dia terluka parah dan koma, orang seperti apa yang dia hubungi dan hal apa yang dia lakukan. Kenapa aku harus memberitahumu? Ketika Chen Hao mengajukan pertanyaan, Cao Laur, yang baru saja bersikap baik, berbalik dan mulai membuat masalah. Chen Hao telah mengharapkan sikap ini, dan perubahan sikap Cao sepenuhnya dapat diterima oleh Chen Hao, karena Chen Hao berpikir bahwa sikap Cao mungkin lebih buruk, atau bahkan menggunakan senjata secara langsung. Sekarang ini hanya sedikit pukulan verbal, jadi itu sepenuhnya dalam kisaran yang dapat diterima. Alasannya sangat sederhana. Aku bisa menemukan orang yang mengubah Cao Fei menjadi seperti sekarang ini, tapi kamu tidak bisa. Kamu sudah bertahan terlalu lama dan terlihat terlalu tinggi dan terlalu jauh, sehingga kamu tidak melakukannya, tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Terlebih lagi, kamu telah dibutakan oleh kekuatan sebelumnya dan sama sekali mengabaikan masalah yang mungkin terjadi. Sebagai ayah dari saudara laki-laki yang baik, Chen Hao masih cukup menghormati Cao Laur. Jika tidak, bagi siapapun, Chen Hao mungkin menggunakan paksaan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya alih-alih membicarakannya secara harmonis.
Apakah kamu bercanda? Bisakah kamu menemukan orang yang membuat Xiao Fei seperti ini? Aku menggunakan semua kemampuanku, dan bahkan pemerintah berani bernegosiasi, sehingga aku dapat menemukan orang itu, tetapi pada akhirnya, aku tidak mendapat apa-apa. Tapi kamu bilang padaku, bisakah kamu menemukannya? Sambil meraih asbak di tangannya, Cao Lauer hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul kepala Chen Hao. Jika dia tidak melihat wajah Chen Hao, dia mungkin telah menghancurkan asbak itu. Dia melihat wajah Chen Hao dan menatapnya lurus. Cao ragu-ragu. Petik 2. Apakah kamu yakin dapat menemukan pria itu? Belum tentu. Kamu mempermainkanku. Dalam 2 hari terakhir, kepala Cao Fei hampir meledak. Dapat dikatakan bahwa Cao Lauer sekarang tidak tahu. Dia hanya ingin menemukan kepalsuan yang mengubah Cao Fei menjadi seperti sekarang, dan kemudian menyembuhkan Cao Fei. Tapi sekarang kedua hal itu tidak ada petunjuknya. Baru saja Chen Hao memberi Cao Lauer sedikit harapan, tapi kata-kata Chen Hao belum tentu membangkitkan kemarahan Cao Lauer, karena ketika dia mendapat kabar tentang Chen Hao dari Cao Fei, itu semua adalah berita positif. Setiap kali dia mendengarnya, dia bisa mendengar kekagumannya pada Chen Hao dari nada bicara Cao Fei. Tapi sekarang saya telah melakukan langkah ini sendiri. Namun, kekhawatiran Cao sedikit berlebihan. Chen Hao bahkan tidak bisa menyembunyikan pisau lemparnya. Bagaimana dia tidak menghindari asbak yang relatif lambat? Menghindari asbak di sisinya saja tidak cukup. Chen Hao langsung meraih tangannya. Ketika asbak hendak menyentuh tanah di belakangnya, dia mengambilnya dan, sambil mengisi kembali puntung rokok yang melayang di udara. Begitu asbak diletakkan di depan Cao Lauer, Chen Hao mengangkat bahunya dan berkata, bisakah kamu selalu mendengarkanku? Aku tidak bermaksud bahwa kamu mungkin tidak dapat menemukan orang itu malam ini, karena menurutku Cao Fei mungkin diserang tidak hanya oleh satu orang, tapi juga oleh suatu kekuatan, jadi menurutku segalanya mungkin tidak sesederhana seperti yang aku lakukan, pikirku, jadi tolong beri aku waktu. Bagi ayah Cao Fei, Cao Lauer, Chen Hao telah memberinya rasa hormat yang cukup, tetapi jika pihak lain masih tidak berterima kasih, Chen Hao tidak punya cara sama sekali. Jadi saat dia mengatakan ini, Chen Hao masih mengamati perubahan ekspresi Cao Lauer. Yang meyakinkan Chen Hao adalah ketika Chen Hao mengatakan hal seperti ini, Cao Lauer juga sedang dalam meditasi mendalam, sementara Chen Hao duduk dan menonton dalam diam. Akhirnya, setelah memikirkan kejadian itu selama hampir setengah jam, Cao Lauer membuka mulutnya dengan ekspresi bermartabat. Tapi bagaimana aku bisa menjamin bahwa kamu tidak menipuku, tapi benar-benar ingin membantuku menemukan pembunuh yang menyakiti Cao Fei? Apakah ini perlu dijamin? Chen Hao bertanya, tapi dia melihat Cao tidak bercanda, dan kemudian dengan enggan melambaikan tangannya, baiklah, aku tidak tahu jaminan seperti apa yang bisa membuatmu merasa sangat nyata, tapi aku hanya bisa memberitahumu bahwa Cao Fei terluka, bukan hanya kamu yang marah, tapi aku juga sangat marah, dan jika aku tidak salah menebak, pria yang menyakiti Cao Fei dan pria yang membajakku seperti itu saya adalah sekelompok wanita tidak peduli. Petik 2. Wanita yang kamu suka dibajak. Cao Lauer bertanya dengan bingung. Chen Hao mengangguk dengan tatapan datar. Dua wanita telah menghilang sekarang, tepat pada hari Cao Fei terluka, jadi kurasa aku tidak perlu memberikan jaminan apapun lagi. Selama aku bisa menemukan pria itu, orang yang kusuka bisa kembali. Aku bisa mempercayaimu untuk saat ini, tapi jangan beritahu aku apa yang kamu lakukan di sini, atau aku akan membuatmu menyesal datang ke kota Beiyuan. Bagaimanapun, Cao Lauer tidak bisa membuka hatinya kepada Chen Hao seperti yang dilakukan Cao Fei, tapi itu normal. Anda tidak bisa membiarkan seorang lelaki tua yang putranya tidak sadarkan diri membuka hatinya kepada seorang lelaki yang mengaku sebagai saudara baik putranya, bukan? Bahkan jika nama orang itu telah terdengar berkali-kali, psikologi defensif terbesar akan tetap ada. Kali ini, Chen Hao di sini bukan untuk mendapatkan bantuan apapun dari Cao Lauer, tetapi untuk memberitahu Cao Lauer bahwa dia telah datang ke sini, berharap dia bisa mengetahui keberadaannya, daripada mewaspadai dirinya sendiri. Dalam hal ini, bahkan Chen Hao pun akan menjadi sangat sulit dilakukan. Karena Anda tidak akan pernah membiarkan pria sejati dengan cinta dan kebenaran menyerang ayah dari saudara yang baik. Cao Lauer juga seorang pria yang telah melihat dunia. Selain mengatakan itu pada Chen Hao di awal, dia segera menyesuaikan kondisinya. Ekspresi serius di wajahnya seperti es yang telah membeku selama beberapa tahun di bawah gunung es.
Namun, Chen Hao kebal terhadap es. Ketika Cao Laur hampir mengancam, Chen Hao secara alami mengabaikannya, dan kemudian mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Tetapi ketika Chen Hao ingin bangun, Cao Laur mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Saya mendengar bahwa Xiao Fei menjalankan sebuah perusahaan kecil baru-baru ini. Otak Xiao Fei lebih baik daripada saya, jadi saya tidak peduli jika dia ingin melakukan hal-hal ini. Tapi kali ini, tampaknya setelah Xiao Fei pingsan, perusahaan kecil itu tutup. Saya tidak tahu bagaimana keadaan perusahaannya sekarang. Ya, tapi konon sudah dianeksasi. Perusahaan itu berada di kawasan bisnis lingkar ketiga. Pikir kamu harus pergi ke sana dan melihat-lihat." Petik 2. Chen Hao mengangguk, bangkit dan keluar. Tujuan utama kedatangannya ke sini adalah untuk memberitahu Cao Laur bahwa dia telah datang ke sini. Mulai sekarang, dia akan mengambil alih semua urusan Cao Fei. Saya harap Cao Laur bisa lebih fleksibel. Dalam hal ini, bahkan jika Chen Hao tidak perlu mengatakannya, dia hanya perlu datang ke sini, hanya untuk tampil di depan Cao Laur, itu sudah cukup. Setelah meninggalkan villa Cao Laur, di luar gelap gulita, dan lampu di kejauhan menyala, membuat seluruh kota Beiyuan seperti siang hari. Chen Hao sedikit terkejut. Sudah berapa lama sejak dia melihat pemandangan seperti itu? Sudah berapa lama dia berdiri diam seperti sekarang, membiarkan dirinya berhenti dan melihat pemandangan di kejauhan? Melihatnya, Chen Hao tertawa lebih dulu. Dia bukan tipe orang yang bisa berdiri di suatu tempat dan menyaksikan pemandangan dengan damai. Kedua preman itu tidak keluar bersama Chen Hao. Chen Hao tidak terlalu peduli. Satu-satunya fungsi kedua preman itu adalah membawa mereka ke sini. Chen Hao tidak terlalu peduli dengan nasib akhir mereka. Tapi Cao Laur seharusnya tidak melakukan apapun pada kedua preman itu, bukan? Lupakan semuanya di sini, dan hentikan taksi di gerbang komunitas. Chen Hao langsung menuju ke tempat yang dikatakan Cao Laur. Yang disebut kawasan bisnis ini hanya diberi nama setelah sebuah jalan di jalan lingkar ketiga. Di jalan itu, terdapat pasar bursa sekuritas dan toko lotere kesejahteraan terbesar di kota Beiyuan. Lotere dan sekuritas merupakan jalan komersial di kota Beiyuan. Justru karena pasar bursa efek banyak emiten dan perusahaan yang ingin dicatatkan datang ke sini. Untuk membentuk sistem yang lengkap dengan pasar bursa efek sebagai pusatnya, semua jenis perusahaan sebagai penopang dan kesejahteraan saham lotere sebagai daging dan darahnya, tidak sopan jika dikatakan bahwa pajak tahunan yang dibayarkan oleh kawasan bisnis tidak jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah industri lain di kota Beiyuan. Mendengarkan penjelasan tak berujung dari sopir taksi, Chen Hao memiliki sedikit pemahaman tentang tempat ini. Sesampainya di pintu masuk kawasan bisnis, pengemudi berhenti. Chen Hao membayar uangnya dan ingin turun. Sebelum turun, pengemudi tua itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Saudaraku, dengarkan nasihatku. Di tempat ini, kamu harus mengendalikan tanganmu. Meskipun tempat ini bisa membuat orang kaya dalam semalam, itu juga tempat yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang." Mendengar ini, Chen Hao tertegun, dan kemudian menjelaskan sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya baru saja keluar untuk mendapatkan wawasan yang panjang. Saya tidak punya banyak uang, jadi bagaimana saya bisa dimakan?" Ketika pengemudi melihat bahwa Chen Hao tidak peduli sama sekali, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik pintu dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Berdiri di pintu masuk, kawasan bisnis tiba-tiba memberi Chen Hao perasaan seperti pemandangan yang baru saja dia lihat di depan villa Cao Laur. Lampu neon warna-warni memantulkan langit di atas kawasan bisnis tanpa warna aslinya. Kegelapan bukan lagi milik malam. Ini seperti kota yang tidak pernah tidur di Tiongkok. Meski hanya berdiri di pintu masuk, Anda tetap bisa mendeteksi kebisingan dari kawasan bisnis. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chen Hao langsung masuk ke dalam. "Meskipun saya belum pernah ke tempat seperti itu, ada baiknya saya mengatakan bahwa saya belum makan daging babi. Pernahkah saya melihat babi lari? Sekalipun kawasan bisnisnya adalah manusia pemakan setan, Chen Hao dapat dianggap sebagai manusia mentah yang memakan luocha. Dan Anda harus tahu bahwa Chen Hao adalah sarjana sains nomor 1 di kota Xinhe sebelum dia menghilang. Bukankah itu seperti berenang ikan di air di tempat yang banyak jumlahnya? Ketika perusahaannya berada di ambang kehancuran, Chen Hao lah yang membawa kembali jutaan RMB dari pasar berjangka. Hal ini untuk menyelamatkannya dari krisis. Adapun saat ini,
Apakah Beiyuan adalah pasar bursa saham terbesar? Memasuki kawasan bisnis, perasaan serba cepat pun datang. Semua orang yang lewat sedang terburu-buru, dan mereka ingin langsung lari. Tapi pakaian dan identitas mereka membatasi mereka, jadi mereka hanya bisa mempercepat. Chen Hao tampak sangat tidak pada tempatnya, seperti kelinci yang ketakutan memasuki wilayah singa. Namun nyatanya, belum bisa dipastikan apakah yang memasuki wilayah singa adalah kelinci atau harimau. Meskipun Cao Laur menyuruh Chen Hao untuk membiarkan Chen Hao datang ke sini, dia tidak memberitahu Chen Hao lokasi spesifiknya. Jadi, bagaimanapun juga, Chen Hao masih perlu mencari tempat sendiri. Menemukan perusahaan yang dijalankan Cao Fei adalah langkah pertama dari semua rencana. Yang perlu dilakukan Chen Hao sekarang adalah mencari tahu di mana perusahaan itu berada, dan kemudian melihat apakah ada petunjuk yang hilang. Langkah selanjutnya adalah pergi ke museum. Itu terjadi kemarin. Jika Anda pergi hari ini, Anda masih dapat melihat rekaman videonya. Saat dia berjalan di tengah kerumunan dengan cemberut, alis Chen Hao menjadi semakin rapat. Di dalam Third Ring Road, dapat dikatakan bahwa itu adalah cakupan distrik bisnis. Di tempat yang begitu luas, tidak diragukan lagi sulit untuk menemukan perusahaan yang menghadapi akuisisi. Oleh karena itu, masalah yang perlu dihadapi Chen Hao masih sangat besar. Namun, saat Chen Hao sedang memikirkan cara menemukan perusahaan itu, tiba-tiba terjadi keributan di sebuah van yang diparkir. Kedengarannya seperti seseorang sedang memukul-mukul jendela. Dengan rasa ingin tahu yang dimilikinya sejak lahir, Chen Hao menoleh dan melihat. Orang-orang yang membuat keributan di dalam van itu juga tampaknya melihat Chen Hao. Benturan jendela mobil menjadi lebih intens. Tepat ketika Chen Hao ingin melangkah maju untuk melihat apa yang sedang terjadi, beberapa pria besar bergegas keluar dari restoran tidak jauh dari sana. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sebelum orang-orang itu datang kepadanya, suara itu sudah terdengar dari jauh. Sebelum orang-orang itu datang kepadanya, Chen Hao sudah menilai orang-orang itu secara kasar. Keempat pria itu datang, masing-masing dengan lapisan kapalan tebal di mulutnya. Ketika dia berjalan, dia tenang, tetapi matanya selalu melihat sekeliling. Melihat tindakan orang-orang ini, Chen Hao memiliki penilaian umum tentang orang-orang ini di dalam hatinya. Orang-orang ini seharusnya memiliki nyawa manusia di tangan mereka, dan tentu saja bukan hanya satu atau dua. Menurut situasi saat ini, orang-orang ini seharusnya tidak pernah muncul di tempat seperti itu, tetapi sekarang jika mereka muncul di tempat seperti itu, maka diperkirakan hanya ada satu penjelasan. Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang gangster di kepala berjalan mendekati Chen Hao dengan cepat dan melihat ke atas dan ke bawah pada pria yang tampak seperti pria kerah putih itu. Hati gangster yang tegang akhirnya rileks. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, dan suaranya beberapa derajat lebih rendah. Mereka yang tahu cara melarikan diri, jangan berkeliaran di sini, supaya mereka tidak diberi pelajaran nanti dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kata-kata pihak lain sangat gamblang, sama sekali mengabaikan bahwa mereka berada di jalan. Mendengar ini, Chen Hao berkata sambil tersenyum, mendengar aksen saudaraku, kedengarannya bukan orang lokal. Bagaimana kau tahu? Gangster itu melirik Chen Hao dengan heran. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar terlihat seperti pekerja kerah putih, nada bicara gangster itu menjadi sedikit berbeda. Aku tidak peduli bagaimana kau tahu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, kami akan sangat kasar. Sambil mengancam Chen Hao, gangster itu mengangkat kakinya dan menendang van itu. Setelah menendang, gerakan di dalam tiba-tiba menjadi sunyi, sementara Chen Hao memiringkan kepalanya dan melihat ke van itu. Meskipun aku tidak tahu siapa yang ada di dalam van itu, aku dapat yakin bahwa aku tidak pergi ke van itu dengan sukarela, kalau tidak aku tidak akan begitu bersemangat. Memikirkan hal ini, Chen Hao merenung sejenak. Dengan sedikit radian di mulutnya, dia menepuk van dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku sangat ingin tahu seberapa kasarnya kamu. Seperti apa kesopananmu? Seperti apa kesopananmu? Setelah mendengar ini, reaksi pertama gangster itu adalah memukul pria di depannya, tetapi sebelum melakukan hal-hal ini, gangster itu berhenti lagi. Satu kesempatan terakhir, keluar dari sini. Sekarang gangster itu memiliki sedikit penyesalan karena dia tidak pergi dari sini segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Jangan beri aku kesempatan. Suara itu belum jatuh, Chen Hao telah datang ke depan gangster itu,
awalnya dimasukkan ke dalam saku belati telah berada di sisi lain perut. Perut merupakan bagian tubuh manusia yang paling lembut dan juga paling rentan. Tentu saja, itu juga merupakan bagian tubuh yang paling terkenal. Jika bagian perut terluka parah, tidak hanya sangat sulit disembuhkan, tetapi juga dapat merusak organ dalam dan bagian tubuh lainnya. Yang berujung pada kematian, preman tersebut jelas mengetahui hal tersebut, merasakan kesemutan di perut, dan tiba-tiba preman tersebut menjadi gugup. Saya, Bos Hu di Heksi, tidak tahu dari mana adik kecil ini berasal. Bagian barat Sungai Kuning umumnya disebut Heksi oleh pasukan bawah tanah. Seperti yang dikatakan Chen Haogang, bajingan yang menyebut dirinya Bos Hu ini sama sekali bukan penduduk lokal, tapi berasal dari Heksi. Orang-orang dari Heksi, apa yang kamu lakukan di sini? Belati di tangan Chen Hao dikirim ke depan. Belati itu menunjuk ke perut Bos Hu, dan dia akan menusuk darah. Bos Hu juga gugup, karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan karakter yang begitu tangguh. Awalnya, saya berpikir bahwa Chen Hao, yang terlihat seperti pekerja kantoran, tidak boleh terlalu berani. Tapi sekarang, orang ini sepertinya lebih kejam dari dirinya sendiri. Seperti yang Anda lihat, kami di sini untuk mengambil seorang pria, dan tidak ada yang lain. Di bawah ancaman Chen Hao, Bos Hu harus berkompromi untuk sementara waktu. Orang-orang di belakangnya menyadari bahwa situasinya tidak tepat dan ingin mengelilinginya. Tapi sebelum dia mengepungnya, Bos Hu telah mengulurkan tangan untuk menghentikan orang-orang yang ingin bergabung dengannya. Jangan bergerak dulu, aku bercanda, sekarang hidup kecilku ada di tangan pihak lain. Selama ada tindakan gegabah, itu bisa membuat hidup kecilku melayang. Ini tidak menyenangkan. Aku akan mendiskusikan sesuatu dengan adik laki-laki ini. Apa yang kamu lakukan bersama? Minggir, Bos Hu terlihat sangat berwibawa. Ketika dia mengatakan ini, semua gangster kecil di sekitar berhenti. Chen Hao tersenyum dan mengambil pisaunya kembali ke miliknya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Karena Bos Hu mengetahui keadaan saat ini dengan sangat baik, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Siapa yang ada di dalam van ini? Bolehkah saya melihatnya? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi wajah Bos Hu sedikit kusam, dan kemudian dia tertawa canggung, saya tersanjung. Jika kamu ingin melihatnya, tidak apa-apa, tapi kuharap adik kecil ini tidak merusak tugas kita, kalau tidak kita tidak bisa menjelaskannya padanya. Di sana, apakah itu di sana? Saat dia membuka pintu van, Chen Hao menoleh dan menatap Bos Hu. Sepertinya ada orang lain yang berdiri di belakang Bos Hu. Melihat pria di dalam van dengan wajah putih, pembukaan pintu Chen Hao sedikit kaku, sedangkan orang di dalam van melihat Chen Hao, matanya berlinang air mata kegembiraan, mengalir di pipinya, menyelipkan pita perekat di atasnya, mulutnya, dan akhirnya menjatuhkan pakaiannya. Maaf, Tuan Hu, sepertinya Anda tidak bisa puas kali ini. Apa maksudmu? Chen Hao mengulurkan tangan kepada wanita di dalam mobil van itu. Kemudian dia dengan lembut merobek selotip dari wajahnya, dan senyumnya mendingin. Karena pria ini, kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini. Sekretaris Chen, wow, akhirnya aku melihatmu. Tanpa mempedulikan dua puncak di depan dadanya yang mengenai lengan Chen Hao, wanita di sebelah Chen Hao langsung menangis. Jaket wolnya berlumuran tanah, dan wajahnya yang halus ternoda banyak debu. Entah sudah berapa lama aku tidak mencuci rambutku. Melihat Xiao Bai, resepsionis perusahaan SH, muncul di hadapannya, Chen Hao juga merasa 10.000. Tanpa diduga, dia masih memikirkan cara menemukan Song Yao Yao dan tempat mereka sebelum dia datang ke sini. Sekarang melihat Xiao Bai, Chen Hao merasa lega. Menangis seperti bunga pir yang diguyur hujan, Xiao Bai seperti orang liar yang telah lama tinggal di pegunungan untuk melihat keluarganya. Itu mengasyikkan, tetapi Bos Hu melihat situasi ini, seluruh orangnya menjadi bingung, dia tidak menyangka bahwa itu adalah tugas kecil yang sangat sederhana, dia tidak tahu sudah berapa kali. Ternyata kali ini dalam kesulitan. Adik kecil ini, maaf, bisakah kamu mengatakannya lagi? Kamu memanggilku apa? Petik 2. Saat menghibur Xiao Bai, Chen Hao memiringkan kepalanya dan menatap Bos Hu. Ketika dia menghadapi masalah seperti itu, Bos Hu sedikit tertegun, sementara Chen Hao bertanya dengan sabar, kamu memanggilku apa? Adik kecil ini, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Chen Hao, yang tidak jauh dari satu sama lain, langsung memukul perut masing-masing dengan satu pukulan, dan kemudian memukul wajah masing-masing dengan satu pukulan,
ketika tubuh orang lain itu miring dan wajahnya penuh dengan rasa sakit. Chen Hao mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang sisi lain. Dia langsung menendang sisi lain sejauh 3 meter, berguling beberapa kali di tanah dan menghantam tiang listrik di seberang jalan. Ini adalah rasa sakitnya. Namun, ketika sisi lain berhenti, mereka tidak bisa berdiri. Chen Hao menepuk bahu Xiaobai dan memintanya untuk berdiri di satu sisi terlebih dahulu. Kemudian dia melangkah dan meraih seorang gangster yang berdiri di sisi lain. Pergelangan tangannya berbalik dan kualitas fisiknya yang kuat tercermin dengan sempurna pada saat ini. Chen Haoshan menekan sisi lain ke tanah dengan kekuatannya sendiri dan meninjunya di perut. 2 pukulan ke bawah, tubuh pihak lain seperti udang yang membungkuk, di sisi lain menderita sakit yang hebat. Chen Hao menendang ke wajah pihak lain, langsung menendang sisi lain yang koma. Tindakan Chen Hao adalah hal yang baik, membantu orang yang jatuh ke tanah untuk mengatasi rasa sakitnya. Ketika Chen Hao membunuh Bos Hu dan salah satu gangster kecil satu demi satu, 3 gangster lainnya akhirnya bereaksi. Tapi sebelum pihak lain bereaksi, Chen Hao, yang bereaksi lebih cepat, sekali lagi mengangkat tinjunya dan bergegas menuju sisi lain. Tindakan Chen Hao cepat. Di antara tangan dan kakinya, sisi lain hampir semuanya jatuh. Chen Hao, sebaliknya, pergi ke Bos Hu di seberang jalan dengan wajah dingin. Dia berjongkok, tidak berbicara terlebih dahulu, dan menyerang dengan pukulan. Chen Hao meninggalkan tangannya dengan pukulan ini. Dengan satu pukulan, Bos Hu tidak mengalami koma. Sebaliknya, dia terbangun dari keadaan setengah koma. Aku akan bertanya padamu, atau kamu akan mati. Chen Hao tidak lagi ingin berbicara omong kosong. Tinjunya tergantung di udara. Selama pihak lain mengatakan sesuatu yang salah, tinju Chen Hao akan jatuh tanpa ragu-ragu, dan kemudian biarkan pihak lain melihat apakah kata-katanya benar. Adapun Bos Hu, pikirannya masih berputar-putar. Sekarang evaluasinya terhadap Chen Hao tidak ada hubungannya dengan pekerja kerah putih. Jika dia masih berpikir bahwa Chen Hao adalah pekerja kantoran yang sukses, maka hasil akhirnya pasti kematian. Aku salah. Seharusnya aku tidak tertipu oleh lemak babi. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Bos Hu dengan putus asa memohon belas kasihan agar Chen Hao melepaskan dirinya sendiri. Satu-satunya tanggapan Chen Hao adalah mengangkat tangannya dan memukul wajahnya. Setelah jeda 3 atau 4 detik, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Di dalam, dia bisa melihat beberapa benda putih, tapi giginya tidak diragukan lagi. Apakah kamu tidak ingat apa yang baru saja kukatakan padamu? Ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa gigi yang patah, satu-satunya ekspresi di wajah Bos Hu adalah berkedut. Chen Hao tidak bermaksud melepaskannya. Wajahnya sangat dingin, seperti es yang baru saja digali dari kutub utara. Saya baru saja berkata, saya bertanya, Anda berkata, saya tidak bertanya, Anda tidak berkata, jika tidak, akhir Anda hanya akan lebih buruk dari sekarang. Mendengarkan nada bicara Chen Hao, dia mendapati bahwa pihak lain tampaknya tidak bercanda. Bos Hu tidak punya waktu untuk menyeka darah dari mulutnya dan berkata samar-samar, sebenarnya, memang seperti itu. Kami menerima tugas. Tugasnya sangat sederhana. Kami hanya perlu menemukan wanita ini dari perusahaan yang bangkrut dan kemudian mengurungnya selama sebulan. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, kami tidak bisa membiarkannya muncul di mata orang lain. Sebulan, gigi Chen Hao terkatup semakin erat, dan bahkan terdengar suara berderit. Di sebelahnya, Xiaobai dalam gaun hitam mengencangkan pakaiannya yang ketat, dan air mata mengalir deras. Dia tampak sangat sedih. Hidup atau mati, kata demi kata, Chen Hao mengepalkan tinjunya dan langsung memukul pelipis pihak lain. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk memohon belas kasihan. Leher Hu bengkok dan dia koma. Beberapa gangster kecil lainnya tidak dipukuli dengan ringan, tetapi setidaknya dengan kesadaran paling dasar, memperhatikan bahwa semakin banyak orang di sekitar, Chen Hao melangkah maju dan menendang orang-orang itu. Pindahkan bosmu ke dalam van, jangan membuat masalah kecil bergerak, kalau tidak, akhirmu hanya akan lebih buruk darinya. Dia berjalan ke arah Xiaobai, memegang tangan Xiaobai dan duduk di kursi pengemudi. Chen Hao menyalakan mobil dan keluar dari kawasan bisnis. Ini bukan tempat untuk membicarakan sesuatu, terutama saat dia sedang marah. Mengenai tempat untuk membicarakan sesuatu, Chen Hao tidak tahu, tetapi di mana kita tidak dapat menemukan tempat untuk membicarakan sesuatu saat Bei Yuan begitu besar.
Xiao Bai tampaknya belum pulih sejauh ini. Wajahnya ketakutan dan matanya penuh dengan air mata. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chen Hao adalah memeluknya sebanyak mungkin dan memberinya kehangatan sehingga dia dapat merasakan bahwa dia ada di sampingnya. Tampaknya sangat mudah untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Karena dalam 2 hari ketika itu terjadi, Xiao Bai tampaknya telah menderita siksaan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, meskipun lengan Chen Hao hangat, Xiao Bai masih menggigil. Sambil memegang kemudi di satu tangan dan memegang Xiao Bai di tangan lainnya, ada beberapa penjahat yang duduk di bagian belakang mobil van, satu persatu. Menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Sesekali, ketika mereka melihat Chen Hao, mereka juga akan menundukkan kepala dengan sangat cepat. Adapun Bos Hu, dia selembut lumpur di jok mobil. Dengan penuh amarah, Chen Hao tidak banyak berpikir untuk mencari tempat yang sangat terpencil. Dia menemukan sebuah gedung perkantoran yang sedang dibangun dan belum digunakan. Chen Hao menyuruh penjaga pintu pergi sambil membawa sekotak rokok. Kemudian dia menghentikan mobilnya sesuka hati. Chen Hao membuka pintu, mengeluarkan Xiao Bai dari mobil dan menendang pintu. Para gangster juga keluar dari mobil. Adapun pria bernama Bos Hu, dia juga digiring keluar dari mobil oleh 2 orang pria. Melihat beberapa orang yang berdiri di depannya, Chen Hao menatap Bos Hu dengan jijik, bangunkan dia. Tapi dia terluka parah sekarang. Aku sudah koma, maksudku aku tidak bisa bangun jika aku bisa. Chen Hao menatap gangster kecil itu dan menundukkan kepalanya di tempat. Kemudian dia mulai bermain dengan Bos Hu. Bos Hu, yang dipukuli sampai mati oleh Chen Hao, akhirnya dibangunkan oleh bawahannya dengan setengah botol air mineral yang diambil di tanah. Setelah bangun, reaksi pertama Hu adalah mencari Chen Hao. Namun, saat melihat Chen Hao, tubuhnya gemetar dan berbalik untuk lari. Saat baru saja berdiri, Chen Hao sudah menendang batu. Batu itu mengenai kaki Bos Hu dengan tepat. Tubuh Bos Hu melunak dan jatuh ke tanah. Chen Hao melangkah maju dan menginjak punggung Bos Hu. Apakah kamu lupa pelajaran yang baru saja aku ajarkan kepadamu? Dengan sedikit tenaga di kakinya, Bos Hu berteriak seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Adik-adik di sebelahnya tidak berani melihatnya, karena takut orang yang akhirnya dipukuli adalah dirinya sendiri. Aku tidak berani lagi. Tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Aku akan menjawab dengan jujur. Setelah mengalami begitu banyak kejahatan, Bos Hu hampir menyadari situasi saat ini. Bahkan dia tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di depannya. Alasan utama mengapa perasaan Bos Hu terhadap Chen Hao berubah lagi dan lagi adalah karena kekuatan Chen Hao. Selain gadis ini, apakah kalian pernah menerima tugas serupa sebelumnya? 2 wanita yang lebih dewasa. Apakah kalian punya kabar? Aku pernah menerima tugas serupa sebelumnya, tetapi kedua wanita itu bersama-sama belum pernah melihatnya. Meskipun dia ingin menjelaskannya dengan jelas, pada akhirnya, dia masih samar-samar. Untuk ini, Chen Hao sedikit mengernyit. Melihat Chen Hao mengerutkan kening, Bos Hu ketakutan lagi. Namun, Chen Hao tidak mengganggu mereka, karena sekarang Chen Hao sama sekali tidak tega. Dia merenung sejenak untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Bos Hu. Chen Hao masih bertanya, bagaimana dengan wanita lajang itu? Apakah kamu pernah mengambil alih tugas menculik seorang wanita lajang? Pasti ada satu. Melihat sedikit perubahan di wajah Chen Hao, Bos Hu dengan cepat menjelaskan, tetapi di kota Beiyuan, ini adalah daftar pertama yang kami terima. Sebelumnya, tidak pernah ada daftar orang lain. Wajah Chen Hao sedikit lebih tenang. Siapa yang menugaskan tugas di belakangmu? Beritahu saya informasi kontak dan namanya. Ini, mendengar bahwa Chen Hao ingin mereka mengungkap pelanggan besar di belakangnya, Bos Hu membuat kesalahan lagi. Dia berbalik dan berjalan ke arah Bos Hu dan menatapnya. Konfrontasi di matanya membuatnya segera kalah dalam pertarungan. Tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Katakanlah. Saat dia merasakan belatinya, Chen Hao berbalik di tangannya. Matanya tertuju pada Bos Hu. Dia melihat ke atas dan ke bawah, seolah sedang mencari sesuatu yang layak dipotong. Melihat tindakan Chen Hao, Bos Hu tiba-tiba menjadi gugup dan tergagap. Dia meminta kami menelepon Bos Sang, dan saya tidak tahu nama lengkapnya. Adapun informasi kontaknya, ketika kami menghubungi, kami semua mengandalkan situs web, dan kami tidak benar-benar menghubunginya secara pribadi. Bos,
Tidak tahu informasi kontaknya. Apa itu situs web? Suara Chen Hao semakin dingin, dan satu-satunya sisa kesabaran telah habis. Mungkin dia memperhatikan perubahan di mata Chen Hao, dan tubuh Bos Hu bergetar. Menggigil untuk memberitahu Chen Hao tentang situs web itu, Hu terus memohon. Aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu, kamu harusnya bisa melepaskan kami. Setelah melihat Chen Hao, tubuh Bos Hu perlahan disanggah. Bos Hu bukanlah tipe orang yang belum pernah melihat dunia sebelumnya, dan dia sering melakukan hal seperti ini. Jadi, ketika dia selesai berbicara dan Chen Hao mulai berpikir, Bos Hu siap untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia melakukan apapun, Chen Hao sudah melakukannya. Tembakan Chen Hao tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, seolah-olah dia tiba-tiba mengingatnya. Terlebih lagi, kecepatan tembakannya sangat cepat sehingga tidak memberikan kesempatan bagi orang untuk bereaksi. Ketika Bos Hu hendak bangun, belati Chen Hao telah dihapus dari lehernya. Dia tidak akan membiarkan pria yang menyerang wanita yang dia kenal tetap tinggal di dunia, tidak peduli siapa itu. Beberapa gangster kecil lainnya melihat bos mereka telah dirobohkan, dan mereka semua melarikan diri satu persatu. Dilihat dari gerakan berlari mereka, dapat disimpulkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Mampu tampil di depan Chen Hao menunjukkan bahwa pelarian mereka sebelumnya berhasil, tetapi sekarang, di depan Chen Hao, mereka hanya memiliki satu cara untuk pergi, kematian. Dia mengambil beberapa batu dari tanah, membenturkannya, lalu menembaknya. Setelah lepas dari tangan Chen Hao, batu-batu itu bahkan mengeluarkan suara pecah di udara. Bersiul dari tangan Chen Hao, beberapa gangster kecil yang berlarian jatuh sebagai tanggapan. Setiap orang meninggalkan jejak kecil di leher, lalu jejak kecil itu menyebar dengan cepat, hingga tubuh menjadi dingin dan darah tidak mengalir lagi, jejak itu berhenti muncul, dan berkembang menjadi bintik-bintik tubuh. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, Chen Hao membawa Xiao Bai dan pergi keluar. Mengenai mayat dan mobil van yang rusak, biarkan polisi kota Beiyuan yang mengurusi hal-hal seperti itu. Chen Hao terlalu malas untuk mengurus ini. Selain itu, dibandingkan dengan beberapa bajingan dari tempat lain yang meninggal di kota Beiyuan, beberapa perampok Jiangyang dari Hexi dibunuh oleh orang tak dikenal dan ditangkap. Apakah itu yang ingin dilihat polisi di kota Beiyuan? Dengan Xiao Bai meninggalkan gedung kantor yang belum selesai dan memilih arah, Chen Hao pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Chen Hao akhirnya menemukan apa yang diinginkannya. Hotel Shenglong. Apakah kamu keberatan jika aku membawamu ke tempat seperti ini? Melihat penampilan hotel itu, Chen Hao Chao Xiao Bai tersenyum. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun kamu marah, kamu harus sopan kepada wanita. Chen Hao jelas telah menyelesaikan ini sampai akhir. Xiao Bai, yang perlahan-lahan mulai tenang, mengangguk dengan wajah memerah. Dengan persetujuan Xiao Bai, Chen Hao menarik Xiao Bai ke Hotel Shenglong. Hotel ini seharusnya memiliki kelas yang relatif tinggi di kota Beiyuan, dan Chen Hao mendapat gaji yang cukup objektif dari Liu Cheng setelah penugasan terakhirnya. Dan satu kamar, atau dua kamar, jelas sangat tidak bijaksana untuk menanyakan pertanyaan seperti itu kepada seorang gadis, tetapi apa yang tidak diharapkan Xiao Bai adalah bahwa Xiao Bai memilih yang pertama untuk pertanyaan tentang satu atau dua kamar. Meskipun benar, bahwa Xiao Bai tertarik pada Chen Hao sebelumnya, di bawah tekanan kuat dari Song Yao Yao dan Sun Sanshan, Xiao Bai akhirnya melepaskan ide yang tidak realistis ini. Tapi sekarang Song Yao Yao dan Sun Sanshan sedang pergi, Xiao Bai tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan bagus seperti itu, tapi Chen Hao tidak memikirkannya. Tidak mudah membuka rumah. Bagi yang lain, itu mungkin hal yang sangat membahagiakan, tetapi bagi Chen Hao, itu tidak lain adalah sebuah siksaan. Xiao Bai membutuhkan kenyamanan sekarang. Sebagai temannya, Chen Hao seharusnya tidak melarikan diri, tetapi sangat sulit bagi Chen Hao untuk berbagi kamar dengan seorang wanita. Yah, apakah kamu yakin ingin satu kamar denganku? Tidakkah kamu khawatir aku akan berubah menjadi serigala dan memakanmu di tengah malam? Lihat Xiao Bai akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang, Chen Hao juga bebas bercanda. Xiao Bai mendengar, wajahnya sedikit merah, turun untuk berlari ke atas. Chen Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, lalu mengikuti. Namun, meskipun mereka tinggal di ruangan yang sama, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, karena meskipun Xiao Bai sudah tenang, suasana hatinya masih sangat tidak stabil. Pada akhirnya,
hanya Chen Hao yang membicarakan sesuatu dengan Xiao Bai di sebelahnya, dan akhirnya membuat Xiao Bai tertidur. Setelah Xiao Bai pergi tidur, Chen Hao pergi ke balkon kamar hotel sambil membawa rokok. Berdiri di balkon lantai 5, dia memandangi kota aneh di luar. Tiba-tiba, Chen Hao menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia nyata selama beberapa bulan. Namun dalam beberapa bulan ini, saya tidak berbuat apa-apa, hanya pasif di celah dunia, terpaksa tidak berdaya, sehingga hal seperti itu terjadi. Hilangnya Song Yaoyao dan Sun Sanshan, serta kecelakaan Cao Fei, sampai batas tertentu, sebagian besar disebabkan oleh diri mereka sendiri. Untuk sesaat, kemarahan Chen Hao digantikan oleh rasa bersalah. Asap menyelimuti dirinya dan puntung rokoknya berjatuhan satu demi satu. Chen Hao mencoba melumpuhkan dirinya dengan rokok, tetapi semua itu sia-sia. Selain menghabiskan waktu, pikiran Chen Hao masih tertuju pada urusan Song Yaoyao. Ini awal yang baik untuk menemukan Xiao Bai. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari keberadaan orang lain. Saat rencana mulai terbentuk, telepon di hotel tiba-tiba berdering. Mendengar suaranya, Chen Hao dengan cepat berjalan ke telepon dan mematikannya. Di hotel seperti ini, tidak ada satupun panggilan di tengah malam yang bermaksud baik. Tentu saja bisa juga dipahami. Itu tergantung pada pendapat masing-masing. Namun, beberapa menit setelah Chen Hao menekan telepon berdering lagi dan menjawab dengan cemberut. Suara di ujung telepon itu persis seperti yang dibayangkan Chen Hao. Apakah Anda memerlukan layanan khusus, Tuan? Tidak dibutuhkan. Bagaimana mungkin Chen Hao membutuhkan apa yang disebut layanan khusus? Tepat ketika Chen Hao ingin menutup telepon, percakapan di sana berubah dan dia berkata lagi, "Baiklah, apakah Anda memerlukan informasi khusus?" Berita apa? Chen Hao mengerutkan kening ketika dia mendengar ada yang salah dengan nada bicara pihak lain. Xiao Bai, yang tertidur, berbalik dan sepertinya akan bangun. Melihat ini, Chen Hao merendahkan suaranya dan bertanya, "Jika ada berita tentang diskon harga, tidak perlu dikatakan lagi. Saya tidak punya waktu luang untuk mengelolanya sekarang." Tentu saja tidak. Wanita di ujung telepon sangat gembira setelah mendengar kata-kata Chen Hao, dan tampak sedikit bangga. Chen Hao tidak memahaminya. Berita yang ingin kusampaikan adalah kedua wanitamu masih di kota Beiyuan, hehe. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Hao berteriak kaget. Dia tidak pernah mengira Song Yaoyao dan istrinya masih berada di kota Beiyuan, dan wanita yang menyampaikan berita itu kepadanya, Chen Hao, telah berubah pikiran sepenuhnya sekarang. Wanita yang bisa menyampaikan kabar seperti itu pastinya bukanlah wanita yang bergerak di bidang layanan khusus. Adapun identitas orang lain, siapa kamu? Apa masalahnya? Setelah mendengar suara Chen Hao, Xiao Bai, dengan wajah lelah, berbalik dan menatap Chen Hao. Chen Hao menekan teleponnya sedikit, lalu menghiburnya dengan berbisik, "Tidak apa-apa, ayo istirahat, aku akan menelepon teman." Oh, Xiao Bai sepertinya sangat lelah. Begitu dia berbalik, tidak ada gerakan lagi, sementara Chen Hao mengangkat telepon lagi, dan suaranya menjadi sangat rendah. "Bagaimana kamu tahu aku mencari keduanya?" "Haha, aku baru saja mendengar Tuan Chen memanggilku teman. Haruskah aku merasa sangat tersanjung?" Chen Hao dapat sepenuhnya membayangkan pihak lain menutup mulutnya dan tersenyum, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Api tanpa nama di hati Chen Hao perlahan-lahan muncul. "Kesabaran saya terbatas, jangan biarkan saya menemukan Anda, jika tidak, Anda pasti akan menyesal. Sekarang, beritahu saya di mana mereka berdua berada." Ketika pihak lain mengatakan ini, Chen Hao hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak menjatuhkan ponselnya. Namun pada akhirnya, Chen Hao tetap menahan diri. Karena Song Yaoyao dan Sun Sanshan terlalu penting baginya, meskipun mereka dihina oleh pihak lain, apa yang bisa mereka lakukan? Itu masalah besar. Apakah lebih baik jika mereka mengembalikannya saat kalian benar-benar bertemu? Jangan khawatir, sepertinya aku mendengarmu mengepalkan tanganmu. Meskipun aku tidak tahu di mana Song Yaoyao dan Sun Sanshan sekarang, aku tahu siapa yang membawa mereka pergi. Katakan saja, dia tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Tampaknya pihak lain secara sadar ingin melakukannya untuk mendapatkan rasa superioritas dari Chen Hao. Aku benar-benar senang bisa membuat mantan kepala korps tentara bayaran Huang Kuan Yama begitu bersemangat. Pihak lain tidak akan berbicara dengan mudah, tetapi Chen Hao lebih memperhatikan dua poin penting yang disebutkan dalam kata-kata pihak lain.
tentara bayaran dari mata air kuning dan Raja Neraka. Belum lagi di dunia, tetapi di Tiongkok, hanya ada sedikit orang yang tahu bahwa Chen Hao adalah korps tentara bayaran Huang Quan. Sedangkan di dunia, hanya ada sedikit orang. Chen Hao tidak berpikir bahwa itu hanya kebetulan bahwa pihak lain dapat meneriakkan identitas selamanya dengan mudah. Kamu pasti lebih bahagia jika kamu bisa membuatku merasa tertekan. Tapi sekarang aku ingin tahu siapa yang mengambilnya. Jika kau tidak ingin membicarakannya, kurasa kau masih bisa menemukannya, asalkan mereka masih di kota Beiyuan. Mereka masih di kota Beiyuan, tetapi apakah kau yakin bisa menemukannya? Tampaknya, pihak lain sudah memahami situasi Chen Hao saat ini. Ketika Chen Hao mengatakan bahwa ia dapat menemukan Song Yaoyao, ia mengungkapkan keraguan yang besar dan bahkan ironi yang tidak sopan. Kurasa lebih baik kau tidak keluar dari laut besar itu sekarang, karena bahkan jika aku memberitahumu siapa yang menangkap mereka, kau mungkin tidak dapat menemukannya. Aku yakin kau tidak akan pernah menemukannya, aku bersumpah. Ketika Chen Hao mendengar apa yang dikatakan pihak lain, ia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kau dan mengapa kau ingin memberitahuku hal-hal ini? Apakah aku mengenalmu? Petik 2. Wanita di ujung telepon mungkin tidak menyangka Chen Hao akan mengatakan hal seperti ini. Dia sedikit tertegun dan mendengarkan selama sekitar 2 atau 3 menit. Baru ketika Chen Hao mengira pihak lain telah menutup telepon, pihak lain mulai berbicara. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah temanmu sejauh ini, itu. Sudah cukup. Wanita di ujung telepon mungkin khawatir jika dia terus berbicara, dia mungkin akan mengungkap beberapa berita yang tidak ingin diketahui Chen Hao, jadi dia merenung sejenak dan akhirnya mengucapkan kalimat terakhir. Itu adalah bajingan lokal di kota Beiyuan yang menangkap Song Yaoyao. Namun, orang itu bukan hanya seorang gangster kecil. Dia masih bisa bertahan hidup di bawah kekuasaan Cao Laur. Pihak lain masih memiliki sedikit kemampuan. Namanya adalah Zhao Ankang, dan namanya Ankang. Namun, dia sangat gelisah. Dia tinggal di sebuah rumah bangsawan di luar jalan lingkar ke-6. Itu disebut Taman Peony. Aku sudah memberitahumu tempat dan namanya. Kemudian, pada akhirnya, kamu tidak memberitahuku namamu. Petik 2. Sadar akan ketakutan dalam nada bicara orang lain, Chen Hao meningkatkan langkah pemaksaannya, tetapi orang lain tidak memberitahu Chen Hao arti namanya sama sekali. Dia memberitahu Chen Hao masalahnya dengan sederhana, dan kemudian menutup telepon sebelum Chen Hao berbicara lain kali. Ketika pihak lain menutup telepon, Chen Hao menatap telepon dengan tatapan kosong. Saat dia hendak menelepon kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah telepon hotel. Tidak ada ide penelepon sama sekali. Setelah dia menutup telepon, Chen Hao duduk di samping telepon dengan linglung, memandang Xiao Bai yang sedang berbaring di tempat tidur beristirahat, merenung sejenak, memanggil Feng Dazuang. Chen Hao hanya membersihkan dan mengenakan mantelnya lagi. Ketika Feng Dazuang datang, Chen Hao menepuk bahu Feng Dazuang lalu keluar. Mengetahui bahwa suasana hati Chen Hao sepertinya sedang buruk akhir-akhir ini, Feng Dazuang tidak banyak bicara. Setelah memasuki pintu, dia menemukan tempat duduk, seperti dewa pintu. Chen Hao meninggalkan Hotel Shenglong dengan tenang. Jika Feng Dazuang masih mengalami kecelakaan di sini, Chen Hao harus mempertimbangkan apakah akan meminta bantuan. Setelah turun dari Hotel Shenglong, Chen Hao menghentikan taksi dan berlari ke tujuannya. Adapun Zhao Ankang, Chen Hao tidak pernah mempertimbangkan apakah dia dapat menemukan Zhao Ankang dan membeli rumah kecil di sana. Dia jelas bukan orang biasa. Tidak mudah menemukan seseorang yang bukan orang biasa. Setelah tiba di tempat itu, sudah hampir lewat 0. Pada titik waktu ini, kebanyakan orang telah tertidur lelap, kecuali beberapa orang lainnya. Chen Hao berjalan dengan angkuh di sepanjang jalan yang kosong. Di luar jalan lingkar ke-6, dia hampir keluar dari kota Beiyuan. Hanya karena dia jauh dari kota Beiyuan, tanah di tempat ini relatif murah. Namun, Chen Hao mengerti bahwa Zhao Ankang membeli rumahnya di tempat seperti ini bukan karena tanahnya murah, tetapi karena memang relatif murah. Selain itu, dibandingkan dengan daerah pusat kota Beiyuan, tempat ini memiliki sedikit perselisihan, jadi dia dapat mencoba yang terbaik untuk menghindari perselisihan dengan yang ada di daerah pusat kota. Penelepon itu dengan jelas memberitahu Chen Hao bahwa pihak lain dapat bertahan hidup di bawah tekanan Cao Laur. Tampaknya pemukiman kembali rumah Zhao Ankang di sini seharusnya memainkan peran besar. Adapun yang lainnya,
Chen Hao belum menghubungi Zhao Ankang dan tidak membuat banyak evaluasi. Di luar jalan lingkar ke-6, Chen Hao meminta seorang sopir taksi untuk berkeliling di sini cukup lama, dan akhirnya menemukan sebuah tempat yang tampaknya sesuai dengan deskripsi wanita itu tentang Xiao Zhuangyuan. Akan tetapi, yang dikatakan wanita itu adalah bahwa rumah kecil itu tidak berada di Taman Bunga Peony, melainkan di sampingnya. Setelah membayar tagihan, dia tidak ingin memberitahu sopir taksi itu tujuannya. Chen Hao langsung menyuruh sopir itu pergi. Niat awal Chen Hao adalah untuk menyuruh sopir itu pergi secepatnya, tetapi kalimat terakhir yang ditinggalkan oleh sopir itu membuat Chen Hao berpikir keras. Kakak, jika kamu datang ke sini untuk mencari putri atau istrimu, aku sarankan kamu untuk berhati-hati. Ada begitu banyak anjing ganas di tempat ini. Mungkin dia berpikir bahwa jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan kalah. Sopir itu tidak banyak bicara. Sebelum Chen Hao sempat mengajukan pertanyaan berikutnya, sopir itu pergi begitu pintu ditutup. Anjing yang jahat sekali. Chen Hao mencibir, bunuh saja dia. Yang membuat Chen Hao lebih khawatir sebenarnya adalah separuh pertama dari apa yang dikatakan pihak lain. Dengan kata lain, jika Chen Hao mencari putrinya atau istrinya, dia harus berhati-hati. Dari sudut pandang ini, tampaknya pengemudi telah mengirim banyak orang seperti Chen Hao ke sini. Pada saat yang sama, Chen Hao telah menentukan hal lain. Itulah yang dilakukan Zhao Ankang. Itu benar-benar ada hubungannya dengan penculikan dan perdagangan wanita. Kalau tidak, pengemudi tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah memastikan seorang tersangka, Chen Hao memperlambat lajunya dan bergerak ke sisi lain. Sekarang rumah kecil itu masih terang benderang, yang tampaknya seperti aktivitas lain. Setelah pukul 12 tidak ada aktivitas yang berakhir, baik di pesta itu sedang melakukan beberapa aktivitas lain yang sangat menyenangkan. Ini menciptakan peluang yang sangat bagus bagi Chen Hao. Setelah dia mendekati rumah bangsawan itu, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa idenya tidak realistis. Meskipun rumah bangsawan itu terang benderang, masih ada orang-orang yang berpatroli bolak-balik di ruang terbuka di depan rumah pemilik rumah bangsawan itu, dan semua jenis patroli memegang rantai anjing di tangan mereka dan seekor labrador di depan mereka. Melihat ini, Chen Hao sulit untuk dibalikkan. Jadi benar-benar ada anjing-anjing ganas di rumah bangsawan ini. Bagi orang-orang seperti Chen Hao yang ingin menyelinap masuk dan membunuh, orang-orang tidaklah mengerikan. Selama mereka menyelinap masuk dengan diam-diam, bukankah mereka semua adalah domba yang harus disembelih? Tetapi jika itu adalah seekor anjing, dia akan ditemukan jika dia tidak bisa sampai di sana. Ini bukanlah yang diinginkan Chen Hao. Jadi, jika Anda ingin menyelinap masuk, hanya ada satu cara, yaitu menyingkirkan semua anjing terlebih dahulu, dan kemudian membicarakan yang lainnya. Jika tidak, mereka hanya dapat mengambil risiko ditemukan, bahkan jika mereka mungkin ditemukan oleh pihak lain. Namun, ketika Chen Hao sedang bingung bagaimana cara masuk, terjadi keributan di villa bangsawan itu. Sekelompok besar orang keluar dari villa, dan para pria ditemani oleh pasangan wanita mereka yang berpakaian terbuka. Dan tamu-tamu ini tidak hanya pria, tetapi juga beberapa wanita. Adapun mengapa Chen Hao mengetahuinya, itu sangat sederhana. Hanya dengan mengamati, kita dapat melihat bahwa beberapa pria dan wanita di sekitarnya mengenakan pakaian terbuka dan memiliki senyum genit di wajah mereka. Para tamu wanita itu diikuti oleh beberapa pria berwajah berminyak. Meskipun mereka tidak memiliki senyum khusus dan terlihat tenang, mereka selalu tertinggal di belakang wanita di sebelah mereka. Jika wanita di sebelah mereka tidak lebih mulia dari status mereka, pria umumnya tidak akan berjalan di belakang wanita. Jika satu atau dua dari mereka muncul, tidak apa-apa. Namun, dalam kelompok ini, sepertiga wanita diikuti oleh pria yang lebih lambat daripada wanita di sekitar mereka. Ini tidak dapat dijelaskan secara kebetulan. Mungkin hanya ada satu jawaban, yaitu, identitas pria dan wanita ini telah menjadi perbedaan besar, seperti gadis dan Kasim di istana kuno. Kolokasi pria dan wanita lain cukup normal, kebanyakan dari mereka adalah pria yang kuat, sementara wanita seperti Foil. Ketika para pria pertama kali keluar dari villa, semua labrador yang berpatroli menggonggong pada mereka. Melihat ini, seorang pria kecil di tengah menoleh dan melotot ke arah seorang pengikut. Pengikut itu berlari sepanjang jalan ke patroli. Anjing-anjing patroli dibawa pergi. Dengan cara Chen Hao, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke manor.
Segalanya menjadi begitu sederhana sehingga bahkan Chen Hao tidak memikirkannya. Setelah orang rendahan itu mengirim semua orang keluar, dia kembali ke villa. Namun, dia memperhatikan apa yang dia bicarakan malam ini, dia tidak menyadari ada pengawal lain di belakangnya. Cepatlah dan temukan semua barang yang dibutuhkan kutu busuk ini dan kirimkan. Mengenai apa yang ingin mereka kirim, mereka harus pergi melalui laut dan menyapa bea cukai terlebih dahulu. Akhir-akhir ini, angin kencang, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Saudara Zhao, Cao Ergo telah menggigit orang seperti orang gila dalam 2 hari terakhir. Kalau tidak, mari kita berhenti sebentar. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk tidak melakukan bisnis ini. Awalnya, keuntungannya tidak sebesar bubuk putih. Kita harus mengkhawatirkannya. Pada saat ini, Chen Hao akhirnya menentukan bahwa lelaki kecil itu adalah Zhao Ankang. Menemukan Zhao Ankang dengan mudah membuat Chen Hao terkejut. Namun, kejutan itu agak encer, karena masih sangat berisik pada pukul 1 atau 2 tengah malam. Kecuali beberapa orang kuat di kota Beiyuan, siapa yang berani melakukannya? Bahkan jika itu tidak menarik perhatian polisi, itu akan membuat penduduk sekitar tidak puas. Apakah bubuk putih tidak perlu khawatir? Saya katakan, meskipun keuntungan bubuk putih sangat tinggi, risikonya juga sangat tinggi. Menurut Anda apa yang dilakukan polisi anti-narkoba? Terlebih lagi, Anda tidak tahu berapa banyak dari 7 miliar orang di dunia yang kita kirim keluar setiap tahun. Ada kurang dari 500 orang, dan bahkan lebih dari 500 orang yang masuk. Dalam bahasa resmi, ini disebut pertumbuhan populasi dan PDB, dan negara harus berterima kasih kepada kita. Meskipun dia tahu ada yang salah dengan kata-kata Zhao Ankang, orang yang baru saja ditegur itu tidak bersuara pada akhirnya. Tetapi dia tidak berbicara. Ada orang-orang yang berbicara. Jika Anda menyebut ini pertumbuhan PDB populasi, apalagi yang Anda inginkan dari pemerintah? Suara Chen Hao datang dari belakang pengawal. Ketika dia mendengar pembicaraan balik seperti ini, Zhao Ankang langsung kesal. Tingginya 1,5 meter dan berjalan keluar dari langkah pria kuat setinggi 1,9 meter itu. Hanya saja itu terlihat lucu. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Zhao Ankang menyeret langkahnya ke belakang pengawal itu. Ketika dia sampai di bagian kedua pengawal itu, dia bertanya dengan suara yang galak. Setiap kali dia bertanya, orang yang ditanya menggelengkan kepalanya karena takut, yang membuat psikologi Zhao Ankang mendapatkan 10.000 poin kepuasan. Sampai ketika dia datang ke Chen Hao, apakah kamu mengatakan itu? Itu benar. Zhao Ankang mengangguk dan ingin pergi ke orang berikutnya. Ketika dia melangkah, dia tiba-tiba menjawab, kamu mengatakannya. Itu benar. Chen Hao tiba-tiba bergegas keluar seperti macan tutul. Tangannya terpisah. Satu tangan memegang leher Zhao Ankang, dan tangan lainnya memegang tangan kanan Zhao Ankang. Kekuatan Chen Hao masih sangat kuat. Ditambah dengan benturan yang tiba-tiba, dia langsung menjatuhkan Zhao Ankang. Kemudian mereka jatuh ke lantai aula villa. Karena ada karpet di lantai, rasa sakit Zhao Ankang tidak begitu kentara. Namun, Zhao Ankang masih tercekik, hampir tercekik dan tidak terbangun. Itulah yang kukatakan. Ada apa? Mulut harimau itu sedikit mengencang, tetapi Zhao Ankang tidak bisa mengangkatnya dalam satu tarikan napas, dan wajahnya langsung memerah. Dan aku tidak hanya ingin mengatakan itu. Aku juga ingin memberitahumu bahwa kalian sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Para pengawal itu tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Ketika mereka ingin menyelamatkan, Zhao Ankang sudah jatuh ke tangan Chen Hao dan tidak bisa melawan. Berhenti, atau aku akan mencekiknya sekarang. Chen Hao menoleh dan menatap Zhao Ankang. Dia perlahan berdiri dari tanah, memegang leher Zhao Ankang dengan satu tangan dan tiba-tiba mengangkatnya. Zhao Ankang berjuang keras dan tidak melakukan apapun. Chen Hao sama sekali tidak ingin melepaskannya. Sesaat, Chen Hao ingin mencekik satu sama lain secara langsung, tetapi mengingat Song Yaoyao dan Sun Sanshan tidak menemukan mereka, dia harus menyerah. Dengan sekali lemparan, Zhao Ankang seperti karung pasir yang dibuang, seluruh bagian yang jauh hancur. Ketika dia menabrak dinding di kejauhan, sebelum dia jatuh, Chen Hao melangkah maju dan datang kepadanya lagi dengan pistol tambahan di tangannya. Pistol ini ditinggalkan oleh pemilik pakaian. Chen Hao telah memeriksanya. Pistol itu penuh dengan klip amunisi dan tidak memiliki asuransi. Dengan kata lain, dia dapat membunuhnya kapan saja.
Perlahan-lahan tarik bautnya, dorong peluru ke dalam bilik, suara peluru yang jelas ke dalam bilik berdering di telinga Zhao Ankang, yang membuat kesadaran asli Zhao Ankang kabur tiba-tiba terbangun banyak. Siapa yang kamu cari? Jangan bunuh aku. Aku bisa memberitahumu di mana mereka berada. Zhao Ankang sama sekali tidak ingin melawan, jadi dia menyerah begitu saja, yang membuat Chen Hao terkejut. Dalam keadaan normal, bukankah pihak lain seharusnya bersikeras untuk sementara waktu? Namun, ini bagus. Ini menyelamatkan Chen Hao dari kesulitan menggunakan cara lain untuk memaksanya. Segalanya tampak berjalan sangat lancar. Bahkan Chen Hao merasa itu luar biasa. Namun sekarang Zhao Ankang berbaring di depannya seperti anjing yang sekarat, yang menghilangkan keraguan Chen Hao. Adapun bawahan Zhao Ankang, mereka takut untuk bergerak maju. Mungkin mereka khawatir Chen Hao akan menyerang Zhao Ankang. Sebelum Chen Hao mendapatkan informasi yang akurat, dia tidak akan pernah menyerang Zhao Ankang, tetapi setelah dia mendapatkan informasi tersebut, Chen Hao tidak tahu apakah dia akan menyerangnya. Karena sejak dia datang ke kota Beiyuan, suasana hati Chen Hao sangat tidak menyenangkan. Sebelum dia menemukan Xiao Bai, dia terus mempertahankan keadaan kemarahan yang mutlak, dan bahkan langsung membunuh bos Hu dan para gangster yang membajak Xiao Bai. Sampah seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Ini adalah pandangan Chen Hao. Setidaknya, sebelum Song Yaoyao dan Sun Sanshan menemukan mereka, Chen Hao tidak akan merasa bersalah karena membunuh mereka. Sekarang, aku punya dua pertanyaan untukmu. Pertama, apakah kamu kenal seseorang bernama Song Yaoyao? Song Yaoyao. Zhao Ankang sedikit ragu saat membaca nama itu. Meskipun dia menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk menyangkalnya, Chen Hao sangat ingin melihat keraguan di mata orang itu. Ini jelas merupakan awal yang sangat baik bagi Chen Hao, karena keraguan pihak lain kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa pihak lain benar-benar tahu keberadaan mereka, tetapi untuk menghindari masalah, Zhao Ankang akhirnya memilih untuk menyembunyikannya. Namun kali ini dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Chen Hao, yang bukan tipe yang mudah ditipu oleh Zhao Ankang. Oleh karena itu, ketika Zhao Ankang memilih untuk bersembunyi, Chen Hao sama sekali tidak ragu. Dia menembak kaki Zhao Ankang secara langsung, dan darahnya mengalir deras. Zhao Ankang melolong seperti babi hutan yang sekarat. Para pengawal Zhao Ankang juga sangat gugup, mencondongkan tubuh ke depan beberapa langkah. Tampaknya mereka siap untuk menatap Chen Hao dengan saksama. Saya harap Anda dapat mengatakan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, tidak sulit bagi saya untuk membawa kepala Anda ke sini, dan orang-orang ini tidak dapat menghentikan saya selama saya mau. Dengan tatapan acuh tak acuh, Chen Hao mengangkat tangannya lagi, tetapi kali ini pistolnya tidak lagi diarahkan ke paha Zhao Ankang, tetapi ke bahunya. Bahkan jika Anda menyembunyikan informasinya, tugas apa yang dapat Anda terima dari orang yang tidak memiliki lengan dan kaki? Tidak dapat memperoleh pekerjaan. Tentu saja, Anda tidak dapat menghasilkan uang. Anda menyembunyikan informasi untuk orang di belakang Anda, tetapi apakah dia akan mendukung Anda selama sisa hidup Anda? Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, setiap kata membunuh hatinya. Raut wajah Zhao Ankang juga berubah. Melihat kata-kata ini berperan, Chen Hao secara alami memukul ketika setrika masih panas dan terus bertanya, "Sekarang, beritahu saya di mana Anda akhirnya mengirim Song Yaoyao." Setelah kata-kata ini, ekspresi wajah Zhao Ankang juga berubah, karena dia memperhatikan kata-kata Chen Hao. Chen Hao bertanya kemana dia mengirim Song Yaoyao, bukan apakah dia tahu di mana Song Yaoyao berada. Detail kecil seperti ini mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi Zhao Ankang dapat mendengarnya dengan jelas. Baiklah, saya akui ada seorang pria bernama Song Yaoyao dalam bisnis yang saya lakukan 2 hari yang lalu, tapi saya benar-benar tidak tahu kemana dia akhirnya dikirim. Saya hanya bertanggung jawab sebagai perantara, tidak pernah menanyakan keberadaannya, orang-orang itu, kalau tidak, aku tidak bisa hidup sampai saat ini dengan aman. Mungkin khawatir Chen Hao tidak akan mempercayainya, Zhao Ankang secara khusus menekankan, dan saya dapat memberitahu Anda dengan sangat akurat, bahkan jika Anda membunuh saya tidak tahu. Apakah itu? Mengenai perkataan Zhao Ankang, Chen Hao secara alami mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa pihak lain bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia bisa hidup dengan baik di bawah tekanan Chow Lauer dan bahkan mengembangkan rantai industrinya sendiri. Jika Zhao Ankang terlihat seperti ini di permukaan, seperti seorang pengecut yang malang, Chen Hao tidak akan mempercayai apa yang dia katakan.
Bagaimana jika aku benar-benar membunuhmu? Menurutku bukan hanya kamu yang tahu tentang Song Yaoyao. Dibandingkan dengan orang lain, mereka seharusnya tahu cara kerja industrimu, kan? Begitu dia mengatakan ini, Zhao Ankang berada dalam keadaan keringat dingin di tempat. Chen Hao tidak salah sama sekali. Memang, Zhao Ankang tidak dapat mendukung seluruh bisnis sendirian. Dia tidak hanya membutuhkan mitra, dia juga membutuhkan orang yang dapat membantunya menangani hal-hal ini. Dan orang-orang ini mata orang luar adalah kroni-kroni Zhao Ankang, serta orang-orang yang dimaksud dalam kata-kata Chen Hao. Apakah Anda ingin mencoba? Chen Hao terus bertanya, dahi Zhao Ankang dipenuhi lapisan keringat, dan keringat ini tidak makna kering, sepanjang sudut alis dahi Zhao Ankang telah mengalir ke bawah. Di depan Chen Hao, Zhao Ankang seperti anak kecil dengan bulan purnama, dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Setelah kebuntuan antara kedua belah pihak selama beberapa waktu menit, kehilangan banyak darah akhirnya menghancurkan garis pertahanan terakhir di benak Zhao Ankang. Baiklah, saya dapat memberitahu Anda. Apakah Anda ingin mengatakan apa lagi yang Anda inginkan? Bagi orang-orang ini, Chen Hao sudah lama memahaminya pikiran. Sejauh apapun perjalanannya, orang-orang ini tidak akan pernah menyerah sampai mereka mencapai Sungai Kuning. Kecuali jika Anda benar-benar mendorong mereka ke tepi tebing, selama angin bertiup, mereka dapat meledakkannya, dan kemudian mereka akan benar-benar menerima nasihat. Ayo, biarkan aku mendengar apa yang kamu inginkan. Kesabaran Chen Hao semakin berkurang, dan dia tidak punya pikiran untuk menunggu satu sama lain. Sekarang satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah mengetahui keberadaan Song Yaoyao dan Sun Sanshan sesegera mungkin, dan kemudian menemukan mereka untuk menebus kesalahannya. Permintaan saya sangat sederhana. Jika saya memberitahu Anda informasinya, Anda harus memastikan keselamatan saya. Ketika Zhao Ankang mengatakan permintaan ini, dia ragu-ragu untuk melihat ke arah Chen Hao, seolah khawatir Chen Hao tidak dapat melakukannya. Chen Hao tidak menyangka pihak lain akan mengajukan permintaan seperti itu, tetapi ketika dia memikirkannya, Chen Hao mengerti bahwa sangat tabu baginya untuk melakukan hal seperti itu dan menjual pembeli atau penjual di belakangnya. Pihak lain akan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Tetapi jika Zhao Ankang tidak mengatakannya sekarang, dia akan mati sekarang. Itu hanya perbedaan antara mati lebih awal dan mati lebih lambat. Apa yang harus dilakukan Zhao Ankang adalah mengubah situasi kematian yang tak terhindarkan saat ini dan menyelamatkan nyawanya sebanyak mungkin. Chen Hao telah menunjukkan tekadnya untuk membunuhnya. Dia hanya bisa memberitahu Chen Hao berita itu dan mencoba mendapatkan perlindungan dari Chen Hao. Dalam hal ini, Chen Hao menunjukkan kemurahan hati yang mutlak. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan dibunuh oleh orang-orang di belakang Anda. Menunjukkan ketulusan yang cukup, Zhao Ankang berpikir bahwa Chen Hao hanya menipu dirinya sendiri. Aku ingin kamu bersumpah. Jika kamu tidak dapat melindungiku, kamu tidak akan pernah menemukan wanitamu. Mendengar pihak lain ingin bersumpah kepada Song Yaoyao, Chen Hao juga kesal. Zhao Ankang menutupi pahanya dengan satu tangan dan menatap Chen Hao dengan mata cerah. Untuk mendapatkan berita secepatnya, Chen Hao akhirnya bersumpah. Yah, aku bersumpah. Aku bersumpah, jika aku bisa melindungimu dari pembunuhan orang lain, aku tidak akan pernah menemukan wanitaku. Chen Hao sepertinya telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, tetapi Zhao Ankang, yang gugup, tidak menyadarinya, celah dalam kata-kata Chen Hao. Dia bahkan dengan naif berpikir bahwa Chen Hao akan benar-benar melindungi dirinya sendiri. Bayangkan saja, ketika Chen Hao memutuskan bahwa Song Yaoyao diculik oleh pria di depannya, dan tidak tahu kemana dia dibawa, apakah Chen Hao akan melakukannya? Hao membiarkannya pergi, bahkan siapapun tidak akan mentolerir hal seperti itu. Sebenarnya, Song Yaoyao masih di kota Beiyuan. Blokade di kota Beiyuan sangat serius akhir-akhir ini. Bahkan aku tidak berani menyentuh kepala Cao Ergo yang berjamur. Tapi setelah saya membawa orang ke sini, pihak lain langsung datang ke sini untuk menjemput orang dan pergi dari sini bersama mereka. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kamu tidak tahu. Alis Chen Hao mengerutkan kening dan moncong pistolnya terangkat secara tidak sengaja. Melihat tindakan Chen Hao, Zhao Ankang dengan cepat menjelaskan, tetapi saya dapat menjamin bahwa Song Yaoyao adalah masih di kota Beiyuan, karena pihak lain tidak mempunyai cara untuk membawa Song Yaoyao keluar dari kota Beiyuan. Siapa Sun Sanshan? Petik 2. Wajah Zhao Ankang bingung, seolah dia benar-benar tidak tahu siapa Sun Sanshan. Chen Hao mencibir dua kali,
dan kata-katanya penuh keraguan. Song Yaoyao dan Sun Sanshan selalu tidak dapat dipisahkan. Tahukah kamu di mana Song Yaoyao berada, tapi tidak tahu di mana Sun Sanshan? Di mana Sun Sanshan berada? Saat aku menemukan Song Yaoyao, tidak ada seorang pun di sekitarnya, hanya Song Yaoyao, dan tujuan kami saat itu hanya dia, jadi kami tidak memperhatikan orang lain sama sekali. Apakah begitu? Mendengar pertanyaan retoris Chen Hao, Zhao Ankang mengangguk putus asa karena takut Chen Hao tidak mempercayainya. Namun, Chen Hao merenung sejenak, lalu mengangkat bahunya dan tampak tak berdaya. Yah, aku percaya padamu. Begitu suaranya jatuh, Chen Hao langsung menarik pelatuknya. Di rumah kecil ini, terdengar beberapa suara tembakan dari jauh. Namun karena tempatnya yang begitu terpencil sehingga suara tembakan tidak menarik perhatian siapapun. Zhao Ankang memandangi pergelangan kaki yang patah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhku? Kamu bersumpah untuk melindungiku. Zhao Ankang bingung. Dia tidak percaya Chen Hao akan kembali. Chen Hao hanya mengangkat bahunya dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Anak buah Zhao Ankang melihat bosnya dipukuli seperti ini, dan kemudian mereka bergegas satu persatu. Dengan mulut yang mengerut, Chen Hao langsung bergegas dengan pistol di tangannya. Bagi orang-orang di depannya ini, Chen Hao tidak layak untuk ditembak sama sekali. Dia dengan santai membawa tinju. Segera Chen Hao memberitahu orang-orang ini apa kesenjangannya. Mungkin saya tidak menyangka bahwa Chen Hao, seorang pemuda yang terlihat lemah, memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Setelah beberapa pengawal profesional mengelilinginya, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, yang sangat mengejutkan mereka. Chen Hao pertama-tama menyerahkan pengawalnya, dan kemudian dia menatap Zhao Ankang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memikirkan di mana Sun Sanshan berada. Jika kamu tidak bisa memikirkannya, kamu akan mati. Aku sedang berbicara tentang melindungimu dari pembunuhan, tapi aku tidak bilang aku tidak bisa membunuhmu sendiri. Berbicara tentang ini, Chen Hao berhenti sejenak, dan kemudian berkata, sebenarnya, aku benar-benar ingin membunuhmu, bajingan sepertimu. Tinggal di dunia ini hanyalah semacam polusi bagi dunia. Zhao Ankang mungkin takut dengan Chen Hao. Tubuhnya gemetar seperti sekam, dan tak lama kemudian dia penuh dengan kotoran dan air kencing. Dengan bau yang tidak sedap, dia pingsan di atas karpet. Melihat pihak lain pingsan, Chen Hao mengerutkan kening, mengambil keras Zhao Ankang dengan satu tangan, berbalik dan berjalan keluar. Meski gerakan tadi tidak menarik perhatian orang lain, namun membuat para penjaga di manor kecil itu terbangun. Anjing-anjing besar itu menggonggong dan menggeram menuju lokasi villa di manor. Para penjaga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika Chen Hao keluar, mereka akhirnya mengerti alasannya. Ketika Zhao Ankang terlempar ke tanah, Chen Hao menginjak dada satu sama lain dan bertanya, sekarang, kamu perlu mengetahui keberadaan dua wanita demi nyawa bosmu, wanita bernama Sun Sanshan dan Song Yaoyao. Jika kamu menemukannya, aku bisa memberi bosmu cara untuk hidup, jika tidak, dia akan mati di bawah senjataku. Melihat Chen Hao dan Zhao Ankang bergegas keluar villa, para penjaga pun bergegas mengepung mereka. Tapi satu-satunya fungsi mereka mengepung mereka adalah untuk mendengarkan ancaman Chen Hao dan kemudian menemukan keberadaan Song Yaoyao dan Sun Sanshan. Namun, Chen Hao tampaknya sangat menghargai kemampuan orang-orang itu dan meremehkan metode Zhao Ankang. Ketika bagian penjaga itu pergi untuk melakukan sesuai dengan pengaturan Chen Hao, Zhao Ankang tiba-tiba bangkit dari tanah dan meraih pistol Chen Hao. Meskipun pergelangan kakinya patah, pihak lain bergegas ke dada Chen Hao dengan ketekunan. Jika dia tidak melihatnya, Chen Hao tidak akan pernah percaya bahwa orang yang pergelangan kakinya patah masih bisa melakukan ini. Tubuhnya melonjak, mata Zhao Ankang juga menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi lebih banyak rasa sakit. Keterkejutan Chen Hao diperolehnya dari kerja keras Zhao Ankang. Ketika dia meraihnya, Zhao Ankang berteriak, serang. Serang cepat. Pada saat yang sama, Zhao Ankang juga terlibat dalam liputan peluru. Namun, Zhao Ankang tidak memperhatikan ini, dan bahkan memiliki rasa kebebasan dan kegilaan. Chen Hao Gang yang memaksanya untuk melakukan gerakan seperti itu. Tindakan Chen Hao memberitahu dia bahwa jika dia terus berada di tangan Chen Hao, akhir-akhirnya pasti adalah kematian. Jika dia bekerja keras sekarang, dia mungkin dapat menemukan cara hidup. Oleh karena itu, Zhao Ankang dengan tegas memilih untuk mencari cara hidup.
Meskipun jauh lebih sulit, itu jauh lebih berbahaya. Dapat dilihat bahwa tekad dan ketekunan Zhao Ankang dapat dilihat bahwa hal terakhir yang harus dilakukan Chen Hao adalah membawa Zhao Ankang keluar begitu terbuka, dan kemudian menggunakannya untuk mengancam penjaga lainnya. Ini juga menyebabkan serangan balik Zhao Ankang. Chen Hao tidak menyangka bahwa Zhao Ankang bisa begitu kejam padanya. Namun, bahkan jika dia bisa lebih kejam, Zhao Ankang tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria yang merangkak keluar dari kematian. Chen Hao memberikan pistol itu langsung kepada Zhao Ankang. Ketika pihak lain ingin mengambil pistol itu, Chen Hao sudah melepaskannya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Zhao Ankang yang mengambil pistol itu, pandangan Zhao Ankang lebih seperti Chen Hao yang memberikan pistol itu sendiri. Tepat ketika Zhao Ankang kehilangan akal sehatnya saat memegang pistol itu, Chen Hao telah mengulurkan tangan dan langsung meraih lengan Zhao Ankang dan menariknya ke depannya. Sejujurnya, akurasi anak buah Zhao Ankang cukup baik. Saat menembak, mereka telah menghindari bagian tubuh Zhao Ankang yang mematikan dengan baik. Namun, Zhao Ankang tidak menyangka bahwa Chen Hao akan menggunakan dirinya sendiri sebagai tameng. Lebih dari selusin peluru semuanya menembus punggung Zhao Ankang. Di tempat itu, Zhao Ankang langsung tewas di tangan Chen Hao. Meskipun Chen Hao tidak bermaksud membunuhnya sebelum dia memulai, Zhao Ankang akhirnya tewas di tangan Chen Hao. Mungkin bahkan Zhao Ankang tidak menyangka bahwa Chen Hao benar-benar membunuhnya. Namun, tidak mengherankan bahwa Chen Hao tidak benar-benar ingin saling membunuh sebelum itu. Sebelumnya, itu hanya untuk menakut-nakuti Zhao Ankang. Tetapi siapa tahu, Zhao Ankang seperti kelinci yang ketakutan, jadi dia tidak dapat memikirkannya secara langsung. Karena pihak lain ingin bunuh diri, Chen Hao secara alami tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu terjadi. Sebelum pihak lain bunuh diri, Chen Hao sangat bersih dan rapi, dan menjadikan pihak lain sebagai perisai. Diperkirakan sampai akhir, Zhao Ankang mungkin tidak percaya bahwa dia meninggal di rumahnya sendiri, bukan? Sadar bahwa denyut nadi pihak lain telah berhenti berdetak, Chen Hao melemparkan tubuhnya ke samping, melompat dan berguling-guling di tanah. Saat berikutnya dia sampai ke jendela Prancis. Suara pecahan kaca menyebabkan anjing Labrador di rumah kecil itu mengaum. Setelah bergegas keluar dari aula kamar, Chen Hao berhenti tanpa niat apapun dan langsung lari menuju kejauhan. Beberapa tembakan terdengar dari belakang, dan akhirnya menghilang di malam hari. Setelah meninggalkan tempat Zhao Ankang, Chen Hao Yue, yang suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tenang, berpikir ada sesuatu yang tidak beres, karena Zhao Ankang baru saja sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia memaksanya lebih ketat, Zhao Ankang tidak perlu membiarkan anak buahnya menembak. Dengan otak Zhao Ankang, dia tidak akan pernah menyerah pada kehidupan sebaik ini. Setelah Chen Hao meninggalkan villa, dia tidak mengikuti rute normal menuju kota. Sebaliknya, dia berlari ke arah yang berlawanan dengan pinggiran kota. Pikirannya perlahan menjadi tenang. Chen Hao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru-baru ini, saya benar-benar bingung. Aku bahkan tidak bisa memikirkan semuanya dengan jelas. Setelah berpikir sejenak, Chen Hao mengambil keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan pemikiran sebelumnya, yaitu melihat ke belakang. Kembalinya Chen Hao tidak hanya di luar jangkauan pemikiran normalnya, tetapi juga tidak terduga bagi orang-orang di istana kecil. Chen Hao, si bodoh itu, kupikir dia akan sangat pintar, tapi pada akhirnya, aku tidak bermain dengannya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Zhao Ankang mengerutkan kening dan menyeka darah di pergelangan tangannya. Dia mengambil beberapa potongan besar dari dalam, dan kemudian meminta pelayan yang berjongkok di depannya untuk membantunya. Sungguh menyakitkan bertarung dengan bom kosong ini. Lain kali aku ingat untuk tidak mengosongkannya. Itu bagus untuk digunakan. Itu juga bisa membunuh orang. Pada saat seperti itu, aku hampir mengira aku akan mati di tangan Chen Hao. Saudara Zhao, kamu sangat pintar, bagaimana kamu bisa mati di tangan anak laki-laki berbulu Chen Hao itu? Pada akhirnya, bukankah orang itu menjadi takut? Dengan serius, keseriusannya adalah bahwa yang ada di hadapannya bukanlah kaki yang bau, melainkan harta karun yang langka. Aku suka wajahmu yang murahan dan tanpa batas. Kaki Zhao Ankang yang berdarah menempel di dada pelayan yang menonjol itu. Melihat penderitaan pelayan itu, dia harus memasang wajah tersanjung. Zhao Ankang tertawa dan wajahnya penuh kebanggaan. Sebelum Chen Hao datang ke kota Beiyuan,
Zhao Ankang mengetahui bahwa Chen Hao ada. Namun saat itu, Zhao Ankang tidak menganggap serius Chen Hao dan mengetahui bahwa Chen Hao benar-benar muncul di hadapannya. Zhao Ankang menyadari kekuatan Chen Hao. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Chen Hao, metode Zhao Ankang mungkin tidak digunakan. Namun, Zhao Ankang tidak merasa kasihan. Meski cara ini hanya bisa digunakan sekali, ia mampu melindungi nyawanya di bawah tangan Chen Hao. Ngomong-ngomong, dia menipu dia, membuat Chen Hao merasa dia sudah mati. Zhao Ankang sangat puas. Faktanya, di istana ini, tidak peduli bawahan Zhao Ankang atau Zhao Ankang, senjata semua orang kosong. Cangkang kosong ini berisi cairan merah. Setelah mengenai tubuh manusia, mereka menimbulkan sedikit kerusakan pada target, tapi di saat yang sama, mereka terlihat sangat ganas dan menakutkan. Senjata-senjata ini pada awalnya tidak dirancang untuk membunuh musuh, tetapi dipersiapkan secara khusus untuk orang-orang yang sangat berkuasa. Begitu kekuatan musuh melebihi kehadiran para pengawal tersebut, pistol di tangan mereka dengan sendirinya akan menjadi rampasan musuh. Zhao Ankang telah melihat orang lain merebut pistol lawan dan membunuh pistol lawan lebih dari satu kali. Justru karena gagasan inilah Zhao Ankang membuat peluru dan senjata untuk mencegah seorang pembunuh membunuhnya. Tanpa diduga, mereka akhirnya digunakan pada Chen Hao. Ya, jadi menurutmu kamu sangat banyak akal,